Bab 931. Jangan bantu dia. Luban ingat betul bahwa ketika pertama kali memasuki ruangan ini, yang dikelilingi lemari dan dipenuhi berbagai barang koleksi dan barang antik, ia telah memastikan bahwa ruangan itu tidak dihuni manusia atau makhluk lain. Jadi sekarang, dari manakah datangnya suara isak tangis manusia yang jelas-jelas berasal dari balik brankas hitam itu? Luban mengenali suara itu, dia dan Xia bertukar pandang, lalu mendekati brankas dari kedua sisi, satu ke kiri dan satu ke kanan. Mereka melihat seorang gadis mengenakan gaun, duduk dengan kaki dipeluk ke dadanya, tersembunyi di antara berbagai barang antik dan porselen. Itu Daun Merah. Mengapa kamu di sini? Xia maju untuk membantu Redcliffe, tetapi Luban tiba-tiba angkat bicara. Jangan sentuh dia. Ada apa? Terhenti mendengar perkataan Luban, Xia menatapnya dengan bingung. Ingat, waktu pertama kali masuk, kita periksa area ini dan gak ada orang lain. Luban berkata sambil melirik ke arah Cui Sitter, yang tetap berhati-hati dan menahan diri dari tindakan gegabah apapun. Maksudmu ini palsu? Xia mundur setengah langkah, menatap Daun Merah. Gadis itu mengangkat wajahnya, menatap Xia, lalu menoleh ke Luban. Pembohong. Dia berbicara dengan nada sedikit mencela, tampak tidak peduli dengan apa yang dikatakan Luban. Bagaimana kamu bisa sampai di sini, dan di mana Ember? Luban tidak begitu mengerti apa yang dikatakan Redcliffe, jadi dia bertanya. Aku sedang menunggu kalian di kamar bersama Ember, tapi kemudian aku mendengar suara benturan di luar. Karena penasaran, aku pergi melihat-lihat, dan aku pingsan. Ketika aku bangun, aku sudah di sini dalam kegelapan, sendirian dan ketakutan, jadi aku mulai menangis sampai aku melihatmu. Saat dia berbicara, Redcliffe terisak. Kisahnya mengingatkan Xia pada sesuatu yang serupa, dan tanpa sadar dia melirik Luban lalu Cui Sitter. Pengalaman Redcliffe sangat mirip dengan Cui Sitter. Apakah kamu sadar bahwa kamu tidak ada di sini beberapa saat yang lalu? Luban terus bertanya. Redcliffe tampak agak bingung, seperti seekor kucing yang bersemangat mendekati kaleng, hanya untuk menemukannya kosong. Di mana aku sekarang? Redcliffe memandang sekelilingnya, baru menyadari dia ada di ruang penyimpanan di bawah. Kami berada di ruang penyimpanan di ruang bawah tanah, semua barang yang ada di brankas telah hilang. Kata Luban. Mendengar perkataannya, Redcliffe menyeka air matanya, perlahan berdiri, memeriksa sekelilingnya lagi, dan menatap Luban. Ember masih di dalam kamar. Redcliffe berbicara seolah-olah dia baru saja teringat sesuatu, ingin segera memeriksa kondisi temannya. Tunggu, kami sudah memastikan, tidak ada seorang pun di ruangan ini. Xia menghentikan Redcliffe, tetapi saat dia menyentuhnya, dia segera menarik tangannya. Kamu kepanasan, apa kamu sakit? Xia menjauhkan tangannya lalu menempelkannya di dahi Redcliffe. Panas menyengat terpancar darinya, itu jelas demam tinggi. Aku tidak tahu. Mata Redcliffe linglung, pikirannya lebih disibukkan dengan permasalahan yang mendesak daripada kondisi fisiknya. Apakah kau sudah menemukan Ember? Redcliffe tiba-tiba bertanya lagi, tidak yakin apakah demamnya menyebabkan kondisi mentalnya tidak normal, atau apakah sesuatu yang tidak diketahui Luban dan yang lainnya telah terjadi, dia menjadi sensitif dan neurotik. Kami belum tahu, kami ingin tahu apa yang terjadi. Cui Sitter menenangkan dan meletakkan koper perjalanannya yang retak. Kamu bilang kamu tadi berada dalam kegelapan total, jadi apa kamu mendengar sesuatu, melihat sesuatu, tanya Luban. Entahlah, aku hanya ingat kau bilang akan kembali, tapi kau tak pernah melakukannya, kau berbohong pada kami. Redcliffe menatap Luban dengan sedikit rasa kesal. Itu pasti halusinasi, jelas Luban. Ia pernah mendengar sebelumnya bahwa ada gadis yang bermimpi tentang seorang lelaki yang berbuat salah dan setelah terbangun akan memarahi lelaki itu, dan jika lelaki itu membantah dan mengatakan itu hanya mimpi, mereka akan menyalahkan perbuatan lelaki itu di siang hari sebagai penyebab mimpi di malam hari. Bagaimanapun, itu seperti mengatakan, bahkan jika kesalahanku 99%, tidakkah kau tanggung 1%-nya? Namun, mengingat kondisi Redcliffe saat ini, sulit untuk mengatakan apakah dia benar-benar mengalami sesuatu. Tentu saja, Luban juga curiga bahwa Daun Merah ini mungkin palsu, disamarkan oleh sejenis monster. Lalu pertanyaannya adalah, apa sebenarnya yang dicari oleh monster-monster yang menyamar sebagai orang-orang dekat Luban ini? Cui Sitter sekarang tidak berniat menyakiti Luban dan tampak tidak berbeda dari Cui tua biasanya. Tidak mungkin si kegelapan benar-benar tidak tahan lagi dan memutuskan untuk memainkan permainan, semua orang dalam kelompok adalah alternya dengan Luban. Karena mereka belum bisa mengetahuinya saat ini, tidak masalah memperlakukannya sebagai Redcliffe yang asli. Buk, tiba-tiba, suara dentuman terdengar dari luar. Suara ini terdengar sangat familiar, menyebabkan Redcliffe bergidik tiba-tiba, seperti veteran perang yang menderita PTSD. Luban dapat dengan jelas membedakan bahwa ini adalah suara yang sama yang pernah mereka dengar di hotel sebelumnya. Dia menatap Xia, memberi isyarat agar dia menjaga Redcliffe, lalu dia berjalan keluar gudang bersama Cui Sitter, masing-masing memegang senter.
Lampu lorong padam di suatu titik, membuat seluruh villa menjadi sunyi, hanya cahaya bulan di luar yang menerangi, seolah-olah monster mengintai di setiap sudut, dan bahaya bersembunyi di bawah setiap bayangan. Luban menyalakan senternya, menerangi villa itu. Dia mendengar suara yang datang dari arah pintu utama dan menaiki tangga ke arah pintu itu. Cui Sitter mengikuti Luban, bersenjatakan senter dan tongkat ayun, mengawasi di belakang mereka. Saat mendekati pintu, Luban mendengar suara itu semakin keras. Pada saat yang sama, pintu bergetar terus-menerus, seolah-olah ada sesuatu yang menggedornya dengan keras. Luban mencoba mengintip melalui celah pintu untuk melihat keluar, tetapi pintu itu tertutup rapat, tidak seperti di film-film di mana Anda dapat melihat keluar, jadi dia pindah ke jendela. Di luar, lampu jalan di tempat parkir telah lama padam, membuat segalanya gelap. Cahaya bulan yang terhalang awan membuat dunia menjadi sunyi. Sesuatu tampak berada di luar. Luban tidak dapat melihat dengan jelas dan mendekat ke jendela untuk melihat lebih jelas. Bang! Saat berikutnya, sebuah kepala bertabrakan dengan kaca jendela, dan wajah Luban hanya terpisah oleh lapisan kaca tipis. Tentakel yang berujung pada bola mata menekan kuat ke kaca dari lubang-lubang di kepala itu, mencoba untuk masuk melalui celah-celah, dan cara mereka menggeliat bersama dengan gerakan monster-monster ini tampak seperti serangga raksasa yang menjijikkan. Awan kemudian menghilang, dan cahaya bulan kembali menyinari bumi. Luban melihat seluruh tempat parkir, di bawah lampu jalan, di bawah mobil-mobil, di jalan, dipenuhi makhluk-makhluk putih itu. Ratusan, bahkan ribuan monster menyerbu ke arah villa. Suara dentuman itu merupakan hasil dari makhluk-makhluk ini yang memukul pintu, mencoba masuk. Bang bang bang. Kaca mengeluarkan suara, makhluk-makhluk itu dengan cepat mengguncang jendela seakan-akan mereka akan pecah kapan saja, dan mengambil alih tempat itu sepenuhnya. Bab 932. Apakah kau punya satu lampu ini? Luban dan Cui Sitter saling berpandangan. Dengan jumlah monster sebanyak itu, tidak masalah jika mereka masih punya senjata, mereka tidak akan punya peluang. Klang-klang-klang. Monster-monster itu mencabik-cabik jendela, gigi-gigi halus mereka meninggalkan bekas saat mereka mencoba menggerogoti kayu. Gigi-gigi tajam mereka berderit di kaca, terdengar seperti paku di papan tulis. Cui Sitter memindahkan pot bunga untuk menghalangi pintu, sepenuhnya menyadari bahwa dengan begitu banyak makhluk, hanya masalah waktu sebelum mereka menerobos pintu masuk. Apakah ada jalan menuju tempat parkir bawah tanah dari sini? Luban bertanya. Di mana ada tempat parkir bawah tanah di sini? Cui Sitter menatap Luban dan berpikir sejenak, lalu segera mengambil keputusan. Ayo kita ke lantai 2 dulu. Setelah monster-monster ini masuk, kita bisa lompat keluar jendela dan langsung menuju mobil, lalu ke dermaga untuk mencari perahu. Mari kita panggil Redcliffe dan yang lainnya dulu. Luban tidak yakin apakah rencana ini benar-benar layak. Beberapa saat yang lalu, ia melihat begitu banyak makhluk, dan setahunya, mungkin masih banyak makhluk di luar sana setelah mereka turun dari lantai 2. Namun yang terpenting sekarang adalah mengumpulkan semua orang, karena jika mereka tersebar, akan mudah terjadi kesalahan. Dia bergegas kembali ke gudang bawah tanah dan dengan cepat mendapati Sia dan Redcliffe menunggu di dekat pintu. Monster-monster itu menyerang pintu utama, kita menuju ke lantai 2. Luban berkata singkat. Monster. Redcliffe tampak sangat bingung, sementara Sia, tanpa bertanya, mengambil Redcliffe yang panas membara dan berjalan menuju lantai 2. Saat mereka melewati koridor aula, Sia dan Redcliffe melihat makhluk-makhluk putih mencakar jendela. Kedua gadis itu terkejut. Sia terkejut melihat banyaknya monster, sementara Redcliffe, yang baru pertama kali melihat makhluk-makhluk jelek dan aneh seperti itu, agak tercengang. Bang bang bang. Getaran pintu kini terlihat oleh mata telanjang, dan pintu-pintu yang tadinya tanpa celah perlahan mulai retak. Suara bantingan pintu membuat jantung berdebar kencang, setiap benturan menimbulkan rasa ngeri di hati setiap orang. Cui Sitter memindahkan kursi lain untuk menghalangi pintu sebelum buru-buru naik ke lantai 2. Di lantai 2, Luban mengamati persebaran monster. Kebanyakan dari mereka berkumpul di pintu masuk, jumlahnya lebih sedikit di pintu belakang. Ada juga beberapa di tempat parkir, tetapi tersebar. Rencana Cui Sitter memang tampak mungkin secara teori. Ledakan. Tepat pada saat itu, terdengar suara keras dari bawah. Jelas, pintunya telah dirusak oleh makhluk-makhluk itu, dan sekarang orang dapat membayangkan mereka membanjiri villa itu bagaikan bendungan yang jebol, menghancurkan apapun yang ada di jalan mereka. Cui Sitter membuka jendela yang menghadap pintu belakang. Ketinggiannya agak sulit bagi orang dewasa untuk melompat langsung, jadi dia bermaksud agar Luban melompat terlebih dahulu dan kemudian menyusul yang lain yang mengikutinya. Cui Sitter membarikade pintu ruangan dengan kursi, melihat bahwa Luban telah naik ke ambang jendela. Luban melompat, tubuhnya melengkung saat mendarat. Ia berjongkok di tempat sejenak sebelum akhirnya berdiri. Aku baik-baik saja, ayo turun. Dia berteriak. Tidak banyak monster di dekat pintu belakang, tetapi suara dari aula semakin keras. Sia memerintahkan Redcliffe untuk naik ke ambang jendela terlebih dahulu.
Gadis yang mengenakan rok itu tampak agak pusing, hampir tidak bisa menyesuaikan postur tubuhnya sebelum melompat turun. Luban tidak yakin bagaimana cara terbaik menangkap seseorang untuk mengurangi dampaknya, tetapi Redcliffe sudah jatuh. Anehnya, Redcliffe sangat ringan. Tubuhnya terasa panas membara, tetapi sangat lembut, seperti sepotong besar permen kapas yang mendarat di pelukan Luban. "Apakah kamu benar-benar ringan?" Luban bertanya dengan rasa ingin tahu. "Berhenti mengoceh." Wajah Redcliffe memerah pada saat itu, dia merasa sangat tidak nyaman dipeluk oleh Luban dan meskipun demam, dia cepat-cepat melepaskan diri dari pelukannya. Xia mengukur jarak. Ia tidak mengandalkan Luban, melainkan mendarat di tanah seperti burung, membuat orang bertanya-tanya apakah Xia telah mempelajari semacam teknik tubuh cahaya seperti mengambang di air. "Saya sudah berlatih bela diri, menjaga keseimbangan tubuh seperti ini adalah hal yang cukup normal." Xia menjelaskan, lalu mengintip melalui jendela dan melihat lantai pertama sudah dikuasai monster-monster itu, dengan beberapa orang yang mengintip ke kamar-kamar di lantai 2. Ia segera melihat ke ambang jendela, menunggu Cui Siter melompat turun. Tetapi respon yang diterimanya adalah suara keras lainnya. Ledakan. Pintu ruangan itu dihancurkan oleh monster itu, dan Cui Siter, yang telah mengunci pintu untuk mengusir monster itu, bergerak cepat ke arah jendela sambil memegang tongkat di tangan, berniat untuk melompat keluar. Tetapi kecepatan monster itu jelas lebih cepat dari Cui Siter. Selain itu, beberapa monster telah memanjat keluar dari jendela ruangan yang berdekatan dan menghalangi jalan di dinding luar. Cui Siter mencapai jendela dan memukul monster di depannya dengan tongkat, menyebabkannya terhuyung mundur, sementara dia mengangkat kakinya dan melangkah ke ambang jendela. Dua monster di depannya menghalanginya, mencengkeram bahu dan lengan Cui Siter, mencoba menariknya kembali. Di belakangnya, monster lain telah meraih pakaiannya. Dia menerobos jendela, gegabah dan kuat bagaikan bola meriam. Luban melihat beberapa monster menangkap Cui Siter, menghentikan kejatuhannya di udara, dan kemudian menariknya kembali ke ruangan. "Cui tua!" Luban berteriak sambil melihat ke bawah, mencoba mencari batu untuk membantu Cui Siter. "Pergi!" Cui Siter berteriak balik, dia tahu betul bahwa makin lama orang-orang ini tinggal di sini, makin besar kemungkinan segala sesuatunya akan menjadi serba salah. Rencana paling masuk akal sekarang adalah meninggalkannya. Semuanya sudah seperti ini, tidak seburuk itu. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Detik berikutnya, Cui Siter ditarik kembali ke dalam ruangan oleh kekuatan yang luar biasa. Xia gemetar, ragu-ragu sejenak sebelum menggigit bibirnya dan menarik daun merah. "Ayo pergi." Luban menatap ambang jendela sekali lagi, kini benar-benar tidak yakin apakah Cui Siter ini asli atau palsu. Dia baru saja melangkah beberapa langkah ketika tiba-tiba sebuah bayangan melesat keluar dari hutan di satu sisi. Luban buru-buru menghindar, hanya untuk menyadari bahwa bayangan itu tidak menargetkannya. Ini dari siang hari. Xia mengenali bayangan itu, tubuhnya melilit tentakel seperti rumput laut dan hanya sepasang mata merah yang terlihat, makhluk mengerikan dan tidak manusiawi yang telah menyeret seorang turis ke dalam air, menyebabkan dia tenggelam sebelumnya hari itu. Akan tetapi, makhluk itu tidak menyerang Xia dan yang lainnya, melainkan malah menyerbu ke arah villa. Lebih banyak bayangan muncul dari hutan, bergabung. Meskipun jumlah mereka lebih sedikit dibandingkan monster putih, Luban melihat makhluk-makhluk ini mengerahkan kekuatan yang luar biasa, hanya dengan bertabrakan dengan monster putih, lalu menjulurkan tentakel untuk mencabik-cabik mereka. Dalam sekejap, cairan kuning pucat berceceran seperti darah, mengotori koridor villa. Apakah mereka saling bertarung? Xia bertanya dengan bingung. Ledakan. Pada saat yang sama, suara keras terdengar dari lantai 2 ruangan itu. Luban segera berbalik dan melihat Cui Siter terjatuh dari lantai 2, berlumuran darah, pakaiannya robek, kulitnya terkelupas, dan beberapa luka begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Celepuk. Tanpa berusaha mendarat dengan anggun, Cui Siter terjatuh ke tanah, suara tulang patah terdengar. Luban buru-buru membantu Cui Siter. "Masih hidup." Cui Siter berbicara dengan suara lemah. Lebih banyak potongan daging monster putih terbang keluar dari lantai 2, jelas hancur oleh bayangan hitam. Tanpa berlama-lama, kelompok itu segera mencapai tempat parkir, yang juga merupakan tempat pembantaian monster, penuh dengan darah dan daging. Luban membantu Cui Siter masuk ke mobil, melihat Xia menyalakan mesinnya. Meskipun bayangan hitam ini telah membantu mereka mengalahkan monster putih, tidak seorang pun tahu apakah bayangan itu bersahabat dengan mereka. Pergi secepat mungkin adalah tindakan terbaik. Di kursi belakang, Cui Siter hampir tak berdaya. Luban menggunakan kotak P3K dari mobil untuk menghentikan pendarahan, tetapi jelas lukanya sudah di luar jangkauan kotak P3K. Sebentar lagi, infeksi akan berakibat fatal bagi Cui Siter. Dia menatap Luban, memberi isyarat dengan tangannya, dan memberi isyarat agar Luban mendekat. "Ada sesuatu yang ingin aku akui padamu," Cui Siter berkata dengan lembut. Bab 933. Aku yang lain. "Kau bilang." Hati Luban berdebar kencang.
Ia menduga Cui Siter mungkin ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting, tetapi ia tidak tahu detailnya. Cui Siter yang babak belur kini hampir tak mampu bertahan hingga fajar, hingga kapal penyelamat tiba. Dalam situasi berbahaya seperti itu, ia mungkin benar-benar mati di depan Luban. Untuk kedua kalinya, aku tahu. Suara Cui Siter diredam sehingga hanya dia dan Luban yang bisa mendengar. Ketika kami berada di hotel, saya melihat diri saya yang lain. Lebih tepatnya, aku belajar seperti apa penampilanku yang sebenarnya. Saya hanya ilusi, sebuah kenangan, hanya seorang aktor di atas panggung. Suaranya sedikit bergetar, entah karena kehilangan banyak darah yang menyebabkan kelelahan atau karena menggigil setelah menyadari fakta-fakta ini. Saya agak kedinginan. Cui Siter tiba-tiba menyela narasinya. Luban tahu ini karena delusi akibat kehilangan darah. Saat itu, sistem sensorik Cui Siter sedang kacau, ia perlahan-lahan kehilangan panas tubuhnya, fakta yang diungkapkan oleh bibir pucat Cui Siter. Luban mencari di dalam bagasi dan hanya menemukan selimut berdebu yang kemudian ia letakkan di atas Cui Siter. Terima kasih, terima kasih. Cui Siter terdengar seperti lelaki tua yang terisolasi, bergumam dengan suara rendah dan semakin lemah. Teruslah bicara, aku mendengarkan. Luban memegang tangan Cui Siter, meski telapak tangannya berdarah dan hancur, dengan dua jari yang memperlihatkan tulang, dia tidak memperdulikannya dan terus menyalurkan panas tubuhnya sendiri melalui telapak tangannya. Di hotel, aku belajar segalanya. Petualanganmu, petualangan kita, haha, sungguh luar biasa. Aku bahkan mengira itu hanya mimpi, mimpi yang aneh. Cui Siter terbatuk dua kali, tidak tahu apa yang keluar dari tenggorokannya saat kendaraan berguncang, menyebabkan tubuhnya sedikit bergoyang. Aku juga tahu kenapa aku ada di sini, Luban. Selama kau di sini, selama kau selalu di sini, kita nyata. Cui Siter berkata sambil melihat ke arah Luban, pupil matanya hanya mencerminkan sosok Luban. Kami adalah kenangan yang ada karenamu. Selama kau mengakui tempat ini sebagai nyata, kami akan selalu ada. Di sini, kau bisa menjalani kehidupan biasa dan biasa saja, menikah, punya anak, menua, semua kesulitan itu akan meninggalkanmu, dan tak akan ada makhluk tak terlukiskan yang mengganggumu. Ucapnya sambil ragu-ragu sebentar, lalu berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Bahkan semua yang ada sekarang akan terhapus, dan kita akan kembali ke saat pertama kali kita bertemu. Mendengar kata-kata Cui Siter, Luban mengonfirmasi banyak dugaannya sebelumnya. Pertama, ada tanda tanya besar di dunia ini. Kepribadian Cui Siter, Xia, Redcliffe, Amber, dan orang-orang lain yang dikenal Luban terbentuk di bawah situasi domain asing, sebuah pengalaman yang tak terulang. Namun, di dunia tanpa unsur supernatural ini, kondisi mereka hampir mirip dengan apa yang diketahui Luban, yang merupakan suatu masalah. Dapat dikatakan bahwa karakter seseorang adalah takdirnya, apa yang dilihat Luban sekarang adalah jiwa mereka yang mengalami pertumbuhan di dunia nyata, yang pada akhirnya membentuk mereka, bahkan melintasi dunia yang berbeda, mempertahankan kemiripan. Tetapi sekarang, tampaknya orang-orang ini lebih seperti jiwa yang utuh, terfragmentasi, dan dibentuk berdasarkan ingatan yang disuntikkan. Dan Cui Siter, dia pasti telah mendapatkan kembali ingatan aslinya saat dia menghilang. Akan tetapi, seberapa banyak ingatan Cui Siter yang dipulihkan tidak diketahui. Luban sama sekali tidak terkejut bahwa dewa tertinggi dapat melakukan hal seperti itu. Mereka dapat melakukan perjalanan melintasi waktu, mengirim mereka yang terpilih oleh dewa ke masa lalu, masa kini, dan masa depan domain asing. Tentu saja, mereka juga dapat membentuk jiwa atau keinginan terpilih ini, menatanya ulang, dan menempatkan mereka ke dalam mikrokosmos, mementaskan sebuah drama. Bahkan Luban tahu, di balik kepribadian kejam Sang Kegelapan, dia benar-benar dapat menciptakan kembali jiwa-jiwa terpilih itu secara lengkap. Dengan kata lain, dari sudut pandang fisiologi manusia normal, mereka yang diciptakan oleh Sang Kegelapan memang adalah diri mereka sendiri. Memiliki semua ingatan, kepribadian, kondisi fisik, itu sama seperti terlahir kembali. Terlebih lagi, jenis kelahiran kembali ini cukup untuk memutus siklus takdir yang tertutup karena individu-individu yang terlahir kembali ini dan yang sebelumnya adalah entitas yang terpisah, mirip dengan klon. Bahkan jika Cui Siter yang asli mati, Cui Siter di sini masih bisa bertahan hidup. Asal Luban masih mau, dia bisa hidup selamanya di sini, menikmati kehidupan biasa, dan setelah meninggal, dihidupkan kembali dan memulai hidup baru. Uang, ketenaran, kekuasaan, semuanya mudah diraih. Sahabat masa lalu yang telah tiada, penyesalan yang tak terganti, perjuangan yang tak kenal lelah, semuanya dapat terwujud di sini. Ini adalah dunia baru yang sempurna. Mengapa kamu menceritakan semua ini kepadaku? Luban bertanya. Karena pencipta dunia ini bermaksud untuk menjaga Luban di sini selamanya, hampir tidak perlu mengungkapkan semua ini melalui Cui Siter. Cukup menunggu sampai sebagian besar orang di sekitar Luban meninggal dan ia benar-benar putus asa, lalu datang untuk menawarkan penebusan. Karena setelah mendapatkan semua kenangan itu, aku juga sepenuhnya mengerti bahwa kamu tidak akan rela tinggal di sini.
Cui Siter mendesah sebelum berbicara. Karena aku akan membuat pilihan yang sama. Mendengar ini, Lu Ban terdiam. Cui Siter benar sekali. Sekalipun dia bisa menikmati kehidupan seperti itu, Lu Ban tidak akan memilih untuk menurutinya. Dia sangat jelas tentang apa yang benar-benar perlu dia lakukan. Dan, jika aku tidak memberitahumu ini, kamu tidak akan pernah tahu bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Cui Siter menambahkan, apakah kamu tahu bagaimana aku bisa meninggalkan tempat ini? Lu Ban mengonfirmasi. Ya, meskipun tempat ini hampir setara dengan dunia nyata, masih ada beberapa aspek yang berbeda dari domain asing secara keseluruhan. Cui Siter terbatuk lagi, lalu membungkus selimutnya lebih erat sebelum melanjutkan. Saya juga sudah bilang sebelumnya, kalau mau, krisis yang kita hadapi sekarang bisa lenyap begitu saja, waktu bisa dimulai lagi dari saat pertama kali kita bertemu. Jadi, dari sini, kalian juga bisa menyimpulkan syarat-syarat untuk keluar dari dunia ini. Dia tidak bertele-tele, tetapi berbicara langsung. Artinya, kita semua pasti mati, Lu Ban. Selama orang-orang terdekatmu, kita semua, mati, fondasi dunia ini akan goyah. Setelah orang-orang penting meninggal, kau akan dapat kembali ke awal, dan di tengah jalan, menghadapi orang itu dan dengan demikian terbebas dari batasan dunia ini. Cui Siter berkata, suaranya serak, seolah-olah sedang menekan sesuatu. Jadi, untuk kembali ke duniamu, kami harus mati, kamu harus menyaksikan kematian kami. Bab 934. Tidak peduli berapapun biayanya. Mendengar kata-kata Cui Siter, Lu Ban merasa terkejut, namun dia juga memiliki perasaan, seperti yang diharapkan. Karena pencipta dunia ini, atau lebih tepatnya sang kegelapan, menginginkan Lu Ban untuk selamanya tenggelam dalam keputusasaan di sini. Tentu saja, kecelakaan tragis yang menimpa orang-orang di sekitarnya adalah hal terakhir yang ingin dilihat Lu Ban. Jika hanya satu orang, itu bisa dianggap penyesalan. Namun, jika semua orang mati, keberadaan Lu Ban di dunia ini akan kehilangan maknanya. Tanpa apapun selain keputusasaan dan kesedihan di sini, sama sekali tidak ada alasan bagi Lu Ban untuk tetap tinggal. Jelas, skenario seperti itu bukanlah yang dipikirkan si kegelapan ketika ia menempatkan Lu Ban di tempat ini. Oleh karena itu, seperti dikatakan Cui Siter, hanya ketika semua orang di sekitar Lu Ban telah meninggal, barulah dia mempunyai kesempatan untuk menelusuri masa lalu dan menemukan kesempatan untuk pergi. Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari, baik Cui Siter maupun Xia tidak akan meninggal secara tidak sengaja, jadi, Lu Ban tidak bisa begitu saja menghubungi makhluk di balik layar. Tetapi sekarang, di pulau ini, Lu Ban dan rekan-rekannya menghadapi krisis terbesar. Tidak semuanya, tetapi setidaknya sebagian besar rekan mereka mungkin mati akibat serangan monster ini. Karena itu, Lu Ban akhirnya menyadari sesuatu. Apakah monster-monster ini hasil karya kekuatan orang luar? Sesuai dugaan awal Lu Ban, jika ia ingin melarikan diri dari dunia ini, ia harus bergantung pada kekuatan makhluk tak terlukiskan lainnya. Jelas, Dedar Kuan tidak akan dengan mudah merusak lingkungan sekitar Lu Ban. Jadi, semua ini pastilah perbuatan beberapa penguasa kuno yang telah memperhatikan tempat ini. Bahkan menyakiti Cui Siter pun merupakan kehendak kekuatan yang lebih tinggi. Sebab meskipun Lu Ban tahu bahwa kematian orang-orang di sekitarnya dapat mengembalikannya ke dunia nyata, dia belum tentu mampu melakukan pembunuhan yang menentukan. Bisa dibayangkan seperti itu. Aku sudah diserang monster-monster itu dan menderita luka parah, tetapi orang yang mengatur semua ini tidak ingin aku hilang, karena itu, aku diselamatkan. Saat itu, aku memulihkan semua ingatanku, itulah sebabnya aku tahu bahwa jika kau memenuhi syaratnya, kau bisa sepenuhnya terbebas dari dunia ini. Suara Cui Siter menjadi sangat lembut, seolah-olah dia kehabisan tenaga, setiap kata terdengar seperti wasiat yang ditinggalkan untuk dunia. Sebenarnya, entitas itu juga meninggalkan pesan untukku. Dia terdiam sesaat, lalu melanjutkan. Selama kau tetap di sini, aku bisa memperpanjang umurku. Hidupku tidak akan berakhir dramatis, aku bahkan bisa mendapatkan akhir yang memuaskan. Saya mungkin bertemu seorang wanita dan menjalin hubungan cinta yang sederhana namun tetap romantis, memulai keluarga dan bisnis, menerima pendatang baru di biro untuk terus memberantas kejahatan, mengurus kebutuhan pokok dan pendidikan anak-anak, lalu setelah pensiun, saya akan mengatasi masalah kesehatan yang masih tersisa dari masa kerja, mengobrol sambil minum teh dengan teman-teman lama, dan akhirnya, meninggalkan pekerjaan dan mengasuh anak-anak saya. Cui Siter berbicara, lalu batuk darah hitam. Isi perutnya perlahan-lahan melemah, dan wajahnya pucat pasi. Di luar, gelap sekali, bahkan lautan pun sulit dilihat, dan dalam kegelapan yang tak tertembus di mana seseorang tidak dapat melihat tangannya sendiri, bisikan-bisikan dewa jahat kuno seakan bergema sejak dahulu kala. Saya tidak ingin mati. Cui Siter menatap Lu Ban. Lu Ban mengerti dengan jelas. Tidak seorang pun dapat benar-benar melepaskannya. Bahkan untuk seorang terpilih seperti Cui Siter, bahkan dengan takdir yang dipilihnya di dunia nyata. Namun tidak ada seorang pun yang benar-benar tidak takut dengan kematian. Bahkan saat itu,
dalam situasi seperti itu, Cui Sitter membuat pilihan itu, tetapi jika diberi kesempatan lagi, akankah dia memilih jalan yang sama lagi? Seringkali, pilihan orang dibuat karena kebutuhan. Petugas pemadam kebakaran bergegas masuk ke dalam kobaran api untuk menyelamatkan seorang anak, tentara membentuk barikade manusia di tengah banjir, dan petugas polisi bergulat dengan penjahat yang kejam. Terlalu sering, banyak dari mereka terpaksa mengorbankan diri dan menjadi pahlawan karena keadaan yang tidak dapat diubah. Cui Sitter, Xia, sebagai yang dipilih oleh para dewa, didorong selangkah demi selangkah ke posisi itu oleh takdir. Mereka tidak dilahirkan sebagai makhluk hebat, dalam kehidupan yang nyaris tak bisa bertahan hidup dan kematian yang tak terelakkan, mereka hanya memilih akhir mereka sendiri. Namun kini, jika diberi kesempatan untuk melakukannya lagi dengan semua ingatannya masih utuh, akankah Cui Sitter benar-benar menerima nasib itu lagi? Sekalipun mengetahui semua ini adalah bagian dari perhitungannya, mengetahui bahwa ia dapat melihat menembus hati manusia, ia menyadari bahwa bahkan dengan pengetahuanku tentang kebenaran ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Malahan, informasi yang kuberikan kemungkinan besar akan menjadi kekuatan yang membuatmu tetap di sini. Cui Sitter berkata, tubuhnya bergetar karena guncangan mobil, semakin lama semakin tersentak, seperti mainan putar yang kehilangan tenaga, siap runtuh kapan saja. Tapi saat ini, aku tidak punya pilihan lagi, haha. Dia tertawa terbahak-bahak, yang dengan cepat berubah menjadi serangkaian batuk yang membawa kesedihan bagi mereka yang mendengarnya. Tunggu sebentar, Paman Cui. Xia mendengar batuk itu, menoleh ke belakang sejenak, lalu menoleh ke depan lagi. Mereka sudah mendekati dermaga tempat mereka bisa menemukan perahu dan menggunakan sistem penentuan posisi untuk meninggalkan pulau dan menuju pulau-pulau terdekat lainnya atau setidaknya menghindari serangan monster-monster di laut lepas. Cui Sitter melirik Xia lalu berbalik menatap Luban. Aku tahu jika aku menuruti keinginan sejatiku, aku tak akan bisa membiarkanmu meninggalkan tempat ini. Karena itu, aku memilih untuk tetap tinggal dan membantumu melawan monster-monster ini. Jika aku harus mati dalam menghadapi bahaya yang tak terelakkan, aku tak akan menyesal. Dia menggenggam tangan Luban, tangan Cui Sitter menjadi sedingin es, seperti malam ini. Aku tahu betul kau tak akan membunuhku, membunuh kami, hanya untuk kembali ke dunia nyata. Jadi, kau seharusnya menghargai alasanku membuat pilihan setelah mengetahui semua ini. Jika aku terjebak di dunia palsu dan kau di posisiku, kau pasti akan membuat keputusan yang sama. Aku yakin itu. Cui Sitter berbicara dengan sungguh-sungguh, kekuatan di tangannya berkurang, hampir seperti bayi. Tak apa, ini hanya kembali ke keadaan semula, aku sudah lama mati. Tapi bagaimanapun juga, diberi kesempatan untuk mengatakan kata-kata ini padamu bisa dianggap perbuatan baik oleh orang itu. Luban merasakan tangan Cui Sitter tiba-tiba mencengkeram dengan kuat. Seolah melintasi waktu, kembali ke saat dia paling bersemangat, Cui Sitter mengerahkan seluruh tenaganya untuk menggenggam erat tangan Luban. Rasa sakit karena kematian yang semakin dekat menyebar di wajahnya, hal itu tampak jelas ketika pupil mata Cui Sitter membesar, lalu menghilang, dan di saat kematian, ia akan menanggung penderitaan luar biasa, tak terkira. Ingat kami, Luban. Cui Sitter berkata dengan suara serak, tatapannya terkunci pada Luban seolah ingin mengukir sosoknya dalam-dalam di kedua matanya. Berapapun biayanya, kamu harus menyelamatkan dunia ini. Wajahnya tiba-tiba berubah, saat itu setiap sel mulai gagal berfungsi, kesadarannya meredup bagaikan lilin yang ditiup angin, hampir padam. Mama. Dari mulut Cui Sitter, suara teredam itu melambangkan kesadarannya yang terakhir, bagaikan bayi yang baru lahir. Cui Sitter di saat-saat terakhirnya mengucapkan kata-kata yang sama yang diucapkannya saat pertama kali memasuki dunia ini. Dan kemudian, secercah cahaya itu memudar dari pupil Cui Sitter. Bab 935. Sebuah mimpi besar. Mobil itu masih berguncang, tetapi Cui Sitter tidak bergerak. Dia terbungkus dalam selimut kotor itu, membeku dalam waktu di sini. Matanya memantulkan wajah Luban, satu-satunya cahaya di kegelapan malam. Luban pernah mengalami kepergian, tetapi dia belum pernah menyaksikan meninggalnya seorang teman seperti ini. Namun dia tahu betul bahwa ini bukanlah akhir, mereka tidak bisa berhenti di sini. Mobil berhenti, dan Xia menoleh. Ia hendak berbicara ketika menyadari kondisi Cui Sitter. Paman Cui. Xia mengulurkan tangannya ke kursi belakang tetapi berhenti di tengah jalan, sangat berhati-hati agar tidak menyentuh Cui Sitter. Seolah-olah dengan tidak memeriksa dirinya sendiri, kejadian itu tidak akan terjadi. Apa yang dia katakan terakhir kali? Setelah hening sejenak, Xia bertanya. Berapapun biayanya, aku harus menyelamatkan dunia ini. Luban berbicara dengan sungguh-sungguh. Dia melirik Redcliffe. Gadis itu mengecilkan lehernya dengan takut-takut, dan meskipun mereka hanya bertukar pandang, Luban mengerti segalanya. Jelas, Redcliffe juga memiliki semua kenangan itu. Apakah dia takut pada dirinya sendiri? Apakah dia akan mengira bahwa dirinya ditipu, dikhianati oleh dirinya sendiri? Akankah dia berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup, tanpa ingin pergi? Kita tinggalkan dia di sini.
kata Luban pada Xia. Xia tidak menanggapi. Melihat ini, Luban membuka pintu dan keluar, lalu membuka pintu di samping kursi pengemudi dan menarik Xia keluar dari mobil. Di sisi lain, Redcliffe perlahan keluar, memeluk erat tubuhnya dan merasa sedikit kedinginan. Malam yang sebelumnya lembab dan lengket, tiba-tiba berubah menjadi dingin. Angin dingin yang membawa kelembapan mencuri kehangatan dari tubuh mereka. Hanya dengan lengan pendek, mereka menggigil dalam angin dingin pelabuhan. Semua perahu di pelabuhan masih ada di sini, meskipun aku tidak tahu cara mengemudikannya, seharusnya cukup mudah, kan? Luban memandangi perahu nelayan yang bergoyang tertiup ombak, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke villa di atas bukit. Keadaannya gelap gulita, dan sesuatu tampak bergerak dalam bayangan itu, menimbulkan rasa tidak nyaman. Xia tetap diam, mengikuti jejak Luban seperti boneka tanpa kemauan. Redcliffe berjalan di samping Luban, kadang-kadang melirik ke arahnya, dengan gugup mengusap roknya di antara kedua tangannya. Luban menemukan sebuah perahu nelayan yang digunakan untuk menangkap cumi-cumi, yang dilengkapi lampu untuk menerangi bagian bawah air dan menarik makhluk laut fototaktik. Ia pernah melihat video sebelumnya, memancing dari perahu seperti ini hampir dijamin berhasil, dengan tangkapan di setiap lemparan. Memang, dia tidak tahu cara mengoperasikan perahu, dia bahkan tidak tahu cara menyalakannya. Setelah mengutak-atiknya beberapa saat, Luban masih belum bisa menghidupkan perahunya. Pelabuhan itu sunyi senyap, bar yang tadinya berisik kini sunyi senyap, dan tidak seorang pun tampak di jalan, seakan-akan seluruh pulau telah mati. Xia duduk di dekatnya, memeriksa instrumen secara mekanis, dia hanya seorang mahasiswa, dan tidak masuk akal mengharapkan dia tahu cara mengemudikan perahu tanpa menghabiskan setiap musim panas di Hawaii. Luban mendekati pagar tempat Redcliffe berdiri, menatap pulau yang remang-remang. Melirik ke arah Xia, Luban angkat bicara. Kau tahu segalanya sekarang, bukan? Redcliffe tercengang, tatapannya menjadi ekspresif saat dia mengalihkan pandangannya ke arah ombak yang bergoyang. Apakah maksudmu kau tidak seharusnya berada di dunia ini? Atau aku sudah lama mati? Suara Redcliffe menjadi tenang, tanpa semangat dan kekanak-kanakan seperti anak SMA, tanpa menunggu jawaban Luban, dia melanjutkan. Memang, dalam kegelapan itu, aku mempelajari hal-hal ini, yang terasa aneh, seperti ingatan utuh orang lain yang tiba-tiba menyusup ke dalam pikiranmu, membuatmu tak lagi menjadi dirimu sendiri, atau lebih tepatnya, seperti terbangun dari mimpi. Saya benar-benar tidak ingin melepaskan begitu banyak pengalaman selama bertahun-tahun. Sebuah lolongan menggema dari tengah pulau, suaranya seperti seseorang merobek kantong plastik, melengking dan meresahkan, menimbulkan rasa takut yang mendalam. Redcliffe memandang Luban di sampingnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Dia bertanya. Paman Cui, barusan, pasti sudah memberitahumu tentang cara meninggalkan tempat ini, kan? Sekarang dia sudah pergi, kau hanya perlu membunuhku, Xia, dan Ember, lalu kau bisa bertemu langsung dengannya dan punya kesempatan untuk pergi. Luban tidak menjawab secara langsung. Dia menatap Redcliffe, gadis yang kini telah memejamkan matanya sedikit dan mengangkat kepalanya, memperlihatkan leher pucatnya. Ini tampak seperti gerakan meminta ciuman, tetapi sebenarnya gerakan ini mengundang Luban untuk mematahkan lehernya. Luban mengangkat tangannya, ujung jarinya menelusuri leher daun merah yang halus dan lembut, merasakan getaran halusnya. Tangannya terus bergerak ke atas, dan ia melihat air mata mengalir dari sudut mata daun merah, ibu jarinya dengan lembut menghapus air mata yang hangat itu. Redcliffe tidak dapat menahan diri untuk membuka matanya, tampak tidak percaya. Dari sudut pandang rasional, entah itu kau, Cui Sitter, Xia, atau Ember, kalian semua adalah orang-orang yang telah meninggal. Apa yang ada di sini hanyalah gema masa lalu. Aku harus membunuh kalian semua agar bisa kembali ke dunia nyata, kata Luban perlahan. Tapi jika aku melakukannya, jelas aku akan kehilangan kemanusiaanku yang terakhir, yang mungkin ingin dilihat oleh sang kegelapan. Jika Luban memilih untuk membunuh semua orang di dekatnya agar bisa kembali ke dunia nyata, dia akan kehilangan kemanusiaannya, menjadi mayat berjalan yang tidak akan berhenti untuk mencapai tujuannya, bahkan jika dia bisa kembali, dia tidak akan menjadi ancaman bagi tindakan si kegelapan selanjutnya. Karena dari sudut pandang rasional, tidak ada manfaatnya menentang inkarnasi dewa tertinggi. Luban seharusnya melarikan diri dari sini dan berjuang untuk hidup di alam asing yang aman, daripada melangkah maju untuk mencoba menyelamatkan alam-alam yang semakin tercemar itu. Dengan kemanusiaan yang utuh, orang-orang di sekitar Luban tidak akan mati karena kecelakaan, dan dia tidak akan pernah bisa mencapai sang kegelapan. Ini adalah kandang penjara dengan sistem tertutup. Jika bukan karena perjalanan ini, Luban mungkin harus menunggu puluhan tahun untuk mengetahuinya, dan saat itu tiba, dia mungkin sudah menjalani kehidupan yang memuaskan di sini dan mungkin tidak akan memilih untuk meninggalkan segalanya dan kembali memasuki dunia yang kacau dan jahat itu. Sama seperti Cui Sitter dan Redcliffe, kenangan mereka selama lebih dari 1 dekade di dunia ini bukanlah palsu. Bagi mereka, kehidupan bertahun-tahun di domain asing tidak kalah pentingnya dengan kehidupan sekarang. Dan Luban, yang baru berada di dunia ini selama beberapa minggu, belum beradaptasi.
Ini memang jebakan yang akan dipasang si kegelapan. Hanya saja, sang kegelapan mungkin tidak menyadari bahwa Lu Ban terlalu terikat pada dirinya sendiri. Bahkan hanya dengan memanen kesadarannya saja sudah cukup untuk menarik perhatian makhluk-makhluk tertentu. Dan monster-monster inilah yang menjadi kunci untuk menghancurkan permainan tersebut. Bab 936. Aku berjanji padamu. Mendengar kata-kata Lu Ban, Redcliffe terisak. Dia terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Kamu selalu menjadi orang seperti itu. Angin malam menggerakkan ujung-ujung rambutnya dengan lembut, menyerupai api bagi Lu Ban. Dia juga tahu. Redcliffe memandang ke arah villa di tengah pulau. Tunggu, kamu tahu di mana Ember? Lu Ban bertanya setelah melihat ini. Redcliffe mengangguk sedikit, menunjuk ke arah itu. Makhluk hitam yang baru saja kita lihat adalah perbuatan Ember. Lu Ban agak terkejut. Menurut Redcliffe, Ember pasti juga telah mendapatkan kembali ingatan aslinya. Terlebih lagi, dia bahkan memperoleh beberapa kemampuan super. Makhluk hitam itu jelas sudah ada di pulau itu, karena Lu Ban telah melihatnya di pantai pada siang hari. Asal-usul makhluk putih itu tidak diketahui. Jika Ember sudah mendapatkan kembali ingatannya, dari manakah kemampuan supernya berasal, dan apa yang akan ia lakukan terhadap makhluk-makhluk ini? Makhluk hitam itu memang tidak menyakiti Lu Ban sebelumnya, tetapi malah membantu mereka melarikan diri dari villa. Jika ini memang perbuatan Ember, itu masuk akal. Dia tahu segalanya bahkan lebih awal dariku, dan kedatanganmu ke sini mungkin juga merupakan usahanya. Kata daun merah. Lu Ban terdiam. Jika Ember sudah mengetahui semua ini, maka tindakannya telah merusak realitas stabil yang awalnya dimiliki Lu Ban. Sudah dapat diduga bahwa, ke depannya, Ember akan mengendalikan makhluk-makhluk ini untuk membunuh semua orang di sekitar Lu Ban, dan akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri untuk mengembalikan Lu Ban ke dunia nyata. Berpikir seperti ini, Ember telah membuat keputusannya sejak awal. Meskipun aku ingin hidup, ingin terus menyelami mimpi ini, bagaimanapun juga, tampaknya ilusi itu hanyalah ilusi. Redcliffe berbicara dengan lembut. Namun, setidaknya itu memungkinkan saya untuk menjalani kehidupan seperti itu pada akhirnya, itu sudah cukup bagi saya. Dia menatap Lu Ban. Dari mata Redcliffe, Lu Ban sudah mengerti jawabannya. Pada akhirnya, Redcliffe memilih hal yang sama dengan Cui Sitter. Jika Cui Sitter telah mengambil keputusan dengan membiarkan takdir membimbingnya, maka Redcliffe benar-benar telah memantapkan pikirannya sendiri karena pilihan Lu Ban. Lu Ban tidak memilih membunuh daun merah, justru karena itulah, daun merah memilih kematian. Semua yang aku alami itu nyata, kan? Redcliffe menatap Lu Ban dan bertanya. Lu Ban mengangguk. Redcliffe tersenyum. Dia mengangkat tangannya dan dengan gerakan cepat, menggambar sesuatu di lehernya. Di lehernya yang putih, darah mengucur deras, dengan cepat menodai gaunnya hingga menjadi merah. Lu Ban melihat itu adalah pecahan kaca, mungkin diambil saat melarikan diri dari villa. Redcliffe roboh dengan suara gedebuk, bersandar di sisi kapal, dan berlutut. Tangannya yang memegang pecahan kaca tak kuasa menahannya dan secara naluriah menutupi tenggorokannya yang teriris. Darah mengucur dari lukanya, kedua tangan Redcliffe berusaha menutupi lukanya sementara air mata mengalir dari matanya dan kedua kakinya meronta, namun tenaga dengan cepat meninggalkan tubuhnya. Lu Ban mengulurkan tangannya, menutupi tangan Redcliffe, kehangatan itu sedikit menenangkannya saat darah menyembur ke Lu Ban, yang tampaknya tidak keberatan. Pupil matanya mulai membesar, perlawanannya berkurang dari waktu ke waktu hingga akhirnya tidak ada gerakan sama sekali. Hanya bibirnya yang bergetar, membuka dan menutup seolah tengah mengatakan sesuatu. Lu Ban mendekat untuk mendengarkan. Dia mendengar kata-kata terakhir Redcliffe. Aku janji padamu. Lu Ban menjawab. Tetapi gadis muda itu tidak punya napas lagi. Lu Ban menatap mata Redcliffe yang tak bernyawa, tidak tahu apakah kehidupannya sebagai wanita biasa selama 1 dekade di dunia ini dapat dianggap beruntung. Tetapi Lu Ban tahu bahwa Redcliffe dan Cui Sitter melakukan hal yang sama. Lu Ban juga yakin bahwa Xia dan Ember, begitu ingatan mereka kembali, niscaya akan melakukan hal yang sama. Itulah harganya. Untuk kembali ke dunia nyata, untuk menghadapi sang kegelapan yang berkembang dalam kekacauan, adalah harga yang tak terelakkan. Apa yang telah kau lakukan? Suara Xia datang dari belakang Lu Ban, dia berbalik dan melihat Xia menatapnya dengan tidak percaya. Jelas Xia masih belum menyadari segalanya. Di matanya, daun merah telah mati, Lu Ban berlumuran darah, tidak ada monster di sekitarnya, dan luka-luka di daun merah berasal dari pecahan kaca. Daun merah tidak punya alasan untuk bunuh diri. Jadi hanya ada satu jawaban. Apakah kamu membunuhnya? Xia bertanya. Tidak, dia sendiri yang memilih kematian. Lu Ban menanggapi, menutup mata daun merah dan berdiri. Sulit bagiku untuk menjelaskannya kepadamu dengan jelas, tapi... Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, seluruh kapal mulai berguncang hebat. Lu Ban melihat, di bawah kapal, di dalam air, makhluk-makhluk putih muncul tanpa henti. Mereka menabrak lambung kapal seperti ikan yang menunggu untuk diberi makan, memaksa kapal menjauh dari pulau.
Luban dengan cepat memahami tujuan mereka, yaitu membawanya pergi dari pulau, untuk mencegah monster lain yang dikendalikan Ember membunuh Xia dan secara paksa menyelesaikan langkah terakhir. Boom! Monster-monster putih itu menutupi lambung kapal dengan mulut mereka yang bergigi halus, dan tak lama kemudian, baja mulai retak, air memasuki kabin, menyebabkan kapal mulai terbalik. Luban mengulurkan tangannya ke Xia. Xia melihat tangan Luban dan ragu-ragu, tidak yakin apakah dia harus mempercayai Luban. Guncangan hebat lainnya membuat mereka berdua tidak stabil, dan Xia tidak punya pilihan selain meraih tangan Luban yang berlumuran darah. Perahu nelayan itu mulai tenggelam secara bertahap, mereka berlari melintasi dek ke sisi kapal yang lebih dekat ke dermaga. Luban membiarkan Xia melompat terlebih dahulu, dia memperhatikan gadis itu mendarat dengan ringan di tanah dermaga sebelum dia sendiri melompat. Itu sedikit menyakitkan. Mungkin karena kemiringan kapal yang parah, Luban merasakan sakit yang tajam di pergelangan kakinya saat mendarat, hampir terkilir. Sambil menoleh, Luban melihat perahu nelayan itu perlahan tenggelam, tubuh Redcliffe juga terjatuh, meluncur ke dalam air, tenggelam di dalam laut biru yang dalam. Di tepi pantai, makhluk-makhluk putih terus-menerus menyerbu ke atas, mereka naik ke dermaga, perahu-perahu yang diparkir, dan lampu-lampu jalan, mengepung Xia dan Luban secara besar-besaran. Xia secara naluriah mengeratkan genggamannya di tangan Luban. Meskipun ragu, monster-monster itu jelas merupakan ancaman yang lebih besar saat ini. Tepat saat kawanan monster putih mengepung mereka, dengan mata yang tak terhitung jumlahnya dan mulut tajam yang siap memangsa, gerakan mereka tiba-tiba terhenti. Kemudian, makhluk-makhluk ini perlahan-lahan mundur ke belakang, menjauh dari Xia dan Luban. Seolah-olah ada sesuatu yang lebih ganas dan mengerikan di balik mereka berdua. Luban dan Xia menoleh, mereka melihat, dari arah mereka berkendara, makhluk hitam dengan tentakel terus-menerus mengambil alih jalan. Di tengah jalan, makhluk hitam yang tak terhitung jumlahnya, seperti pasir yang mengalir, membawa sosok mungil ke arah Luban dan Xia. Luban melihat, itu Ember. Bab 937. Orang yang sudah meninggal. Ember berdiri di sana, di atas tentakel yang menggeliat yang tak terhitung jumlahnya, di antara monster yang diselimuti kabut gelap dan tersembunyi dalam bayang-bayang. Gaun putihnya menjuntai sampai ke kakinya yang pucat dan halus, yang melangkah di atas makhluk-makhluk yang kotor, ganas, dan jelek, namun tak setitik pun tanah pun mengotori dirinya. Murni bagai orang suci, dia sangat kontras dengan pemandangan di sekelilingnya yang tidak suci, aneh, dan mengerikan, bagaikan bunga putih yang mekar dalam darah yang tercemar, seakan-akan dapat ternoda oleh lingkungan sekitar setiap saat, namun tampaknya tidak akan pernah tersentuh oleh dunia. Saat melihat Luban dan Xia, Ember tampak memahami sesuatu, dan ekspresinya menunjukkan sedikit kesedihan. Cuisiter dan Redcliffe sudah pergi, tanyanya. Suara Ember lembut namun dapat didengar, terutama di tengah konfrontasi antara monster hitam dan putih, suaranya seperti mata air tajam dan jernih yang membawa kejelasan pada dunia yang kacau ini. Kapan kau mengetahuinya? Tanya Luban dengan suara berat, melindungi Xia di belakangnya, membuat Ember terlihat agak sedih. Meskipun Luban tahu jika Xia mengetahui seluruh kebenarannya, dia kemungkinan akan membuat pilihan yang sama seperti Cuisiter, dia saat ini tidak menyadarinya, dan sudah menjadi tugas Luban untuk melindunginya dari bahaya. Entah itu berasal dari monster putih ini atau dari Ember. Sejak awal, suara Ember diwarnai kesedihan, menyerupai nyanyian burung bulbul yang memilukan. Mungkin karena kedekatanku dengan Sakura Ilahi, atau mungkin karena alasan lain, tetapi ketika dunia ini terbentuk dan aku lahir di dalamnya, aku mengingat segalanya. Aku sangat bahagia saat itu, karena inilah kehidupan damai yang selalu kuimpikan. Tapi ketika aku melihatmu, aku tahu ini hanyalah mimpi. Sampai kamu dirawat di rumah sakit, aku menjengukmu setiap minggu, jadi ketika kamu menceritakan kisah-kisah itu, aku benar-benar gembira. Mendengarkan Ember, Luban dapat dengan mudah melukiskan gambaran seorang gadis yang dipenuhi dengan antisipasi namun terus-menerus kecewa, seperti berjuang dalam perairan yang gelap untuk waktu yang lama, akhirnya melihat secercah sinar matahari, tetapi menyadari tidak peduli seberapa banyak dia berenang, dia tidak dapat mencapai pantai. Xia tidak naif. Kini, dengan dua monster berbeda di kedua sisinya, dan semua yang telah disaksikannya sebelumnya, ia segera menyimpulkan bahwa ini pasti makhluk-makhluk dari domain asing yang disebutkan Luban sebelumnya. Dengan konfirmasi ini, Xia menduga bahwa semua yang dikatakan Luban pasti benar. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Xia sambil menatap Ember. Hanya jika kita semua mati, Luban akan bisa kembali ke dunia nyata, kata Ember, suaranya lembut seperti sedang menggoda kucing. Kita seharusnya sudah mati dan tak seharusnya ada di dunia ini. Kau belum tahu itu, jadi kau pasti ingin bertahan hidup. Begitu kau mengerti apa yang ingin dilakukan Luban, kau akan membuat pilihan yang sama denganku, tambah Ember. Ia tidak terburu-buru menyerang. Meskipun dalam situasi saat ini, Ember bisa saja mengarahkan monster-monster itu untuk mencabik-cabik Xia, ia tetap menahan diri. Aku hanyalah diriku sendiri, bukan siapa-siapa. Saat ini, yang kuinginkan hanyalah bertahan hidup, ujar Xia dingin,
tanpa menyadari keterlibatan Luban dan Ember di wilayah asing. Ia hanya menganggapnya sebagai semacam skenario kehidupan lampau. Bagaimanapun, kehidupan Xia di dunia ini nyata, dan ia tidak percaya ia akan memilih untuk mengakhiri hidupnya hanya karena ingatan akan kehidupan lampau. Terlalu halus dan rapuh. Bahkan jika Ember mengatakan yang sebenarnya, bagaimana Luban bisa kembali ke dunia nyata? Mundur selangkah, bahkan jika Luban kembali ke dunia nyata, ia dan Ember tetap dianggap mati. Apa manfaatnya bagi mereka? Lagi pula, menurut Ember, begitu ia mengingat kenangan masa lalunya, ia akan setuju dengan tindakan Ember saat ini. Namun, bagaimana Xia bisa yakin bahwa kenangan itu benar-benar nyata dan bukan rekayasa? Jika keberadaan domain asing itu nyata, maka pemalsuan ingatan bukanlah hal yang aneh. Sebagai orang yang rasional, Xia tidak akan begitu saja mati. Mendengar kata-kata Xia, Ember menatap Luban. Maksudnya jelas. Hanya dengan anggukan Luban, dia memang bisa membunuh Xia di tempat. Apa monster putih ini? Luban tidak menjawab tetapi malah bertanya. Ini adalah polusi yang awalnya ada di sini. Ember tidak mendesak Luban, sebaliknya, dia berjalan ke arahnya sambil menjawab. Bahkan, dia pun tak bisa sepenuhnya menciptakan domain asing. Dia hanya menggunakan domain asing yang hancur sebagai basis, lalu menciptakan dunia ini darinya. Dunia ini sendiri mengandung polusi. Monster-monster ini adalah sisa-sisa manusia yang bermutasi menjadi monster di dunia ini. Kata Ember sambil menatap monster putih itu dengan tatapan kasihan. Karena polusi tidak bisa dibasmi, ia hanya bisa ditutupi dengan polusi yang lebih kuat. Tapi jika polusinya semakin dalam, dunia ini tidak akan bisa mempertahankan penampilan dunia biasa, loh. Karena itu, dia menyegel monster-monster ini, menyegel mereka di masa lalu pulau ini. Tapi aku menerima bantuan lain memberiku kekuatan untuk bertindak di dunia ini, dan aku menemukan tempat ini. Dia berkata padaku bahwa jika aku membiarkan Redleaf dan yang lainnya bersentuhan dengan benda-benda ini, ingatan mereka akan hidup kembali, dan kau bisa kembali. Ember melirik monster-monster bertentakel gelap di sampingnya. Luban secara garis besar mengetahui bahwa, selain si kegelapan, Ember mungkin telah bertemu dengan dewa jahat lainnya. Adapun siapa itu? Dia berkata kamu akan tahu siapa dia. Ember menuturkan kembali sabda dewa tertinggi itu. Kalau begitu aku tahu siapa dia. Dalam situasi ini, pilihannya adalah Charlotte atau Bao-Bao. Mengingat citra Bao-Bao telah menjadi idola di dunia ini, Luban merasa kemungkinan besar Charlotte yang menjadi idolanya. Dia berhenti sejenak, lalu kembali menatap Ember. Luban menyadari Ember tengah menatapnya seperti seekor kucing yang menunggu untuk diberi makan, menatap penuh minat pada pemiliknya, yang membuat siapapun tidak dapat menahan diri untuk mengulurkan tangan dan membelai kepalanya. Bagaimana dengan dia? Ember bertanya lagi sambil menatap Xia. Seperti halnya seekor kucing yang lincah menekan seekor serangga kecil dengan cakarnya, lalu menatap Anda sambil terus mengeong, bertanya apakah ia dapat melahap serangga kecil itu. Jika aku kembali ke dunia nyata, kamu akan mati. Luban berkata dengan serius. Apapun yang terjadi, Ember tidak akan memiliki tubuh ini lagi, dia tidak akan bisa bertahan hidup di dunia sebagai manusia, dan bahkan mungkin akan mati sepenuhnya karena perubahan-perubahan ini. Tidak apa-apa. Ember berkata, matanya tidak menunjukkan kebingungan dan keraguan. Sama seperti aku dan Xia yang telah menjaga Hedao selama bertahun-tahun, aku tahu ini mungkin pengorbanan dan harga yang harus dibayar. Luban tahu, seperti pilihan Cui Sitter dan Redleaf, Ember juga mengerti apa yang benar-benar perlu dia lakukan. Karena kecintaannya pada dunia seperti itu, dia rela berkorban demi dunia itu. Si kegelapan, meski mahir memanipulasi sifat manusia, telah mengabaikan beberapa hal penting. Atau lebih tepatnya, dia juga berjudi, bertaruh pada pilihan-pilihan orang-orang yang dipilih oleh dewa. Sayangnya baginya, dia kalah taruhan. Bab 938. Cukup nyaman untuk diinjak. Rupanya, jika pikiran awal si kegelapan adalah menjebak Luban di sini, maka dia mungkin memilih cara yang salah. Dia mungkin tidak mengantisipasi keterlibatan dewa jahat lainnya, atau menyangka bahwa para dewa pilihan ini benar-benar akan mengorbankan diri mereka hanya untuk membebaskan Luban dari alam ilusi ini. Tentu saja, setelah berurusan dengan dewa tertinggi seperti ini sebelumnya, Luban mungkin bisa memahami temperamen para dewa jahat ini dengan cukup baik. Mungkin sang kegelapan telah mengantisipasi semua ini, termasuk pelarian Luban dari dunia ini. Sang pencipta mungkin hanya ingin menyaksikan perjuangan Luban di dunia ini dan sekali lagi mengirimkan para pilihan dewa lainnya. Itu juga mungkin. Seperti banyak orang yang menangis saat menonton film, mereka tidak hanya tidak berhenti menonton film itu, tetapi mereka juga mencari di internet bagaimana orang lain bereaksi terhadap film tersebut dan tertawa bahagia di atas air mata mereka. Ngomong-ngomong, Luban sekarang memegang kunci untuk memecahkan situasi ini. Saya ingin melihat-lihat di sini sedikit lagi. Luban memberi isyarat pada Ember agar tidak menyakiti Xia lalu melirik monster itu. Haruskah monster-monster ini ditangani?
Ember mengangguk. Saat berikutnya, sosok-sosok gelap yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah monster-monster putih itu. Kekuatan tempur sosok-sosok gelap ini tampaknya jauh melampaui monster-monster putih. Meskipun jumlah mereka lebih banyak, makhluk-makhluk putih itu perlahan-lahan dilahap dan, dalam waktu kurang dari 15 menit, semua monster putih di tanah telah dibasmi, sisanya melarikan diri ke laut tempat mereka dikejar oleh sosok-sosok gelap itu. Saya penasaran, karena dunia ini diciptakan olehnya berdasarkan domain asing, bagaimana tepatnya dia mengaturnya? Luban bertanya lagi. Hal ini mungkin tampak sepele, tetapi bagi Luban, ini sangat penting. Karena ini menyiratkan bahwa pada level The Dark One, seseorang dapat sepenuhnya menggunakan domain asing yang ditinggalkan untuk menciptakan dunia yang relatif normal. Entahlah, dia belum memberitahuku soal itu. Ember menggelengkan kepalanya, lalu menatap Xia dengan agak hati-hati. Kasus 10 tahun lalu, dan Liontin Giok itu, apa hubungannya dengan itu? Luban bertanya lagi. Mereka harusnya ada hubungannya dengan mereka. Ember menunjuk ke bentuk-bentuk gelap di sampingnya. Bentuk gelap itu sedikit memutar kepalanya, hampir seperti anjing husky yang menawan. Jadi, kamu mengambil Liontin Giok itu. Ember mengangguk patuh. Itu adalah sesuatu yang ditinggalkannya, untuk membawamu ke sini dan menyaksikan seluruh pengaturan ini. Luban berpikir sejenak, sebagai dewa luar seperti Charlotte, perjalanan waktu bukanlah masalah, dan sebagai inkarnasi yang mampu melawan sang kegelapan, wajar baginya untuk campur tangan dalam operasi dunia ini. Adapun mengapa dia tidak membantu Luban secara langsung. Dia mengerti dengan jelas. Meskipun Charlotte tampak relatif ramah terhadapnya, dia pada dasarnya adalah seorang penonton. Ada atau tidaknya Luban, hal itu tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap Charlotte sendiri. Rasanya seperti bertemu kucing di jalan. Biasanya, Anda akan memberinya ham dan mengelus kepalanya, menunjukkan rasa sayang, tetapi jika kucing itu berkelahi dengan kucing lain suatu hari, Anda hanya akan diam dan menonton, tanpa mengambil risiko tergores dengan ikut campur. Jadi, ketika sang kegelapan menangkap Luban, Charlotte mungkin hanya menonton dengan pola pikir seorang penonton, merasa sudah waktunya untuk campur tangan. Ini juga menegaskan bahwa selama seseorang tidak menyimpang dari naskah, sekalipun Luban kuat, pada akhirnya dia hanya mainan dewa luar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xia juga menatap Ember dengan waspada. Ia tidak sepenuhnya memahami topik yang dibicarakan Luban dan Ember, tetapi ia bisa menebak bahwa kemungkinan besar itu tentang dalang di balik peristiwa ini. Pulau ini seharusnya merupakan proyeksi dari masa lalu. 10 tahun yang lalu, pulau ini ditinggalkan karena ritual pengorbanan. Ember melanjutkan. Luban akhirnya mengerti apa yang terjadi di pulau itu. Kemungkinan 10 tahun yang lalu, ketika pasangan Zhou Changyu datang ke sini, ritual pengorbanan dilakukan untuk memanggil dewa jahat, yang kemudian memanggil monster putih ini, membunuh semua penduduk pulau dan meninggalkan pulau itu kosong. Polusi menyebabkan pulau itu menunjukkan anomali. Semua turis dan penduduk pulau yang ditemui Luban dan kelompoknya hanyalah hantu masa lalu, waktu dan ruang di sini kacau balau. Cui Siter dan Luban baru saja mengalami peristiwa di penginapan yang telah lama berlalu. Si pemilik penginapan yang malang dan tragedi anaknya yang bermutasi terus terputar di sini, tanpa henti. Para turis dan pelayan di bar itu sama saja, pernah saling bermusuhan karena polusi. Charlotte dan The Dark One seperti dua sutradara, masing-masing bersikeras menambahkan elemen mereka sendiri ke plot yang telah ditentukan, yang akhirnya membawa cerita ke arah yang tidak terduga. Perahu-perahu ini sebenarnya palsu, dan upaya untuk pergi dengan perahu akan menarik perhatian monster-monster putih itu. Ember melanjutkan, berhenti sejenak. Jika Anda ingin mencapai pulau terdekat, Anda bisa mengandalkan orang-orang ini. Dia menunjuk ke arah bayangan. Xia memandang bayangan-bayangan itu, tidak yakin apakah Ember sedang bercanda. Apakah kamu serius? Dia mengonfirmasi. Meski Ember tampak seperti ingin membunuhnya, Xia tahu bahwa selama Luban ada di sana, Ember tidak akan melakukan apapun padanya. Ya, sebenarnya cukup nyaman untuk diinjak, cukup empuk. Kata Ember sambil mengangkat kakinya untuk menunjukkannya, namun hal itu hanya menarik perhatian pada kakinya yang pucat dan lembut, sama sekali tidak menghiraukan perasaan sebenarnya dari monster bayangan itu. Luban mencoba menginjak mereka. Memang, empuk, seperti sofa. Dan bayangan-bayangan ini memiliki kapasitas menahan beban yang kuat, tidak menunjukkan tanda-tanda akan runtuh karena beban. Luban mengulurkan tangannya ke Xia. Xia ragu sejenak sebelum meraih tangan Luban dan melangkah ke monster bayangan. Ember melirik tangan mereka yang bertautan dan tidak berkata apa-apa. Monster bayangan itu dengan cepat mulai menggeliat. Xia hampir kehilangan keseimbangan dan terjatuh, tetapi Luban dengan cepat menangkapnya. Aneh, aku berdiri dengan cukup stabil. Luban menyarankan Xia untuk membungkuk sedikit dan berdiri lebih tegap. Ember hanya mendengus, memimpin bayangan yang tak terhitung jumlahnya maju di atas ombak. Luban melihat kembali ke pulau itu. Seluruh pulau diselimuti kabut dan segera menghilang tanpa jejak.
Malam yang panjang akhirnya akan berakhir, dan saat fajar mendekat, bayangan akhirnya mencapai pantai pulau terdekat. Bagi orang luar, Luban dan rekan-rekannya tampak seperti berjalan di atas air, maju menerobos ombak. Untungnya, mereka tidak menemui nelayan manapun, jadi Ember tidak perlu berurusan dengan saksi manapun. Tentu saja, kalaupun ada yang melihat, mereka tidak akan mengira kalau mereka telah bertemu monster, mereka lebih suka menganggapnya mimpi sebelum terbangun. Di pantai, monster-monster bayangan itu tenggelam ke laut dan terendam air. Ember melangkah ke pasir dan kemudian teringat bahwa ia bertelanjang kaki. Aku akan menggendongmu. Luban mengulurkan tangannya pada Ember. Ember ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya, dan Luban menggendongnya dengan satu gerakan cepat. Sia tetap diam, hanya menonton dalam diam. Matahari terbit dari laut, memancarkan sinar kemasan. Mereka bertiga berjalan menuju matahari terbit. Bab 939. Apakah ini manusia? Pulau itu adalah pulau terbesar di dekatnya, dan disinilah pesawat yang membawa Luban dan rekan-rekannya mendarat. Penduduk asli pulau tersebut juga banyak yang menekuni industri yang berhubungan dengan pariwisata, bahkan memancing pun menjadi ajang pertunjukan. Oleh karena itu, jarang sekali kita melihat nelayan yang susah payah melaut sebelum fajar lagi. Tidakkah kamu merasa aneh bahwa kita berjalan-jalan di sini sekarang? Sia bertanya dengan sedikit curiga, melirik Luban yang sedang menggendong Ember di punggungnya. Tak seorang pun tampak di jalan, yang terdengar hanya suara sayup-sayup orang bangun dari lantai 2 rumah-rumah di sepanjang jalan, dan kadang-kadang terdengar tangisan bayi. Sia merujuk pada bagaimana mereka diduga menaiki perahu ke pulau terpencil dan kemudian kembali lagi tanpa alasan yang jelas. Menurut Ember, semua ini merupakan hasil ulah beberapa oknum di balik layar, jadi informasi yang diterima Sia dan yang lainnya adalah palsu. Mungkin saja pasangan Zhou Changyu sudah lama meninggal, dan semua orang yang mereka temui di pulau itu adalah monster palsu, bahkan perahu yang membawa mereka ke sana bisa saja disamarkan oleh monster. Lalu, bagaimana nasib mereka yang meninggal di pulau itu? Bagaimana kematian Cui Siter dan yang lainnya dicatat dalam berkas resmi? Atau mungkin, karena semua ini adalah alam ilusi yang diciptakan oleh Sang Kegelapan, apakah mereka yang meninggal terhapus begitu saja dari keberadaan? Luban berjalan sebentar sampai ia melihat sebuah toko swalayan 24 jam yang masih buka di pinggir jalan. Ia mengajak kedua gadis itu masuk. Kasir itu asyik bermain dengan ponselnya dan tidak menyadari kedatangan para pendatang baru. Apakah ini manusia? Luban bertanya tanpa sadar. Ember mengangguk. Mendengar percakapan mereka, kasir itu mendongak, agak bingung saat melihat mereka bertiga menatapnya. Tanda tanya tampak melayang di atas kepala kasir. Setelah berpikir sejenak, ia menunjuk ke rak yang menjual produk keselamatan. Yang di atas 10, yang di bawah 15. Jelas, dia mengira para turis ini datang ke sini dengan niat membeli sesuatu. Kami tidak menginginkan itu. Sia segera berkata. Kasir itu melirik Sia, lalu kembali ke Ember di punggung Luban, dan akhirnya ke Luban, yang tubuhnya berlumuran darah. Diam-diam ia takjub melihat betapa ekstrimnya anak muda zaman sekarang. Apakah Anda punya sandal atau sepatu sandal yang dijual? Sia bertanya dalam bahasa Inggris. Toko serba ada ini, tidak seperti toko-toko kecil di gang-gang belakang, menjual segala macam barang yang diperuntukkan bagi wisatawan, termasuk sandal, sandal jepit, pakaian renang, dan bahkan papan selancar. Luban berlumuran darah dari ujung kepala sampai ujung kaki, tetapi kasir yang masih setengah tertidur tidak menyadarinya dan mengira itu adalah bekas kaos. Mereka ada di sana, di rak. Sambil menggosok matanya, kasir itu menunjuk ke arah rak yang lebih dalam di dalam toko. Luban merasa lega karena Sia masih punya uang tunai. Mereka membeli sandal untuk Ember, baju baru untuk Luban, lalu makanan dan air. Setelah berganti pakaian di toilet, mereka duduk di meja luar minimarket untuk makan. Saat makan, Sia memanfaatkan kemampuan komunikasinya yang mengesankan untuk meminjam komputer tablet, dan kini ia menjelajahi internet untuk mencari informasi. Saya memeriksa informasi tentang Paman Cui dan Redleaf, dan menemukan bahwa semua informasi yang relevan telah hilang. Jari-jari Sia meluncur di atas tablet sambil berbicara. Saya juga tidak bisa menemukan berita apapun tentang kasus itu. Seolah-olah tidak pernah terjadi. Dia berhenti menggerakkan jari-jarinya. Saya mencari pulau yang kami kunjungi sebelumnya, dan menurut catatan mesin pencari, pulau itu telah tenggelam akibat perubahan geologis 10 tahun yang lalu. Sebagian besar penduduk pulau tidak berhasil mengungsi tepat waktu dan tewas dalam bencana itu. Sejak saat itu, wilayah tersebut telah dinyatakan sebagai zona larangan berlayar karena medan bawah laut yang kompleks sehingga mudah bagi kapal untuk kandas, bahkan kapal nelayan kecil pun tidak dapat mencapainya. Sia mendorong tablet itu ke Luban. Apakah terjadi mutasi pada ikan yang ditangkap di sini? Luban melihat di bawah berita biasa, ada berbagai sumber tidak jelas yang melaporkan kejadian seperti nelayan setempat menangkap ikan berkaki 4 dan penggemar menyelam melihat makhluk humanoid putih di laut. Laporan-laporan ini,
yang terdengar seperti berita clickbait, juga dapat dicari di internet, namun karena ketidakjelasan lokasinya, liputannya sedikit, disalin dan ditempel oleh banyak outlet media. Luban menduga tenggelamnya pulau itu 10 tahun lalu bukan karena bencana geologi, melainkan ritual pengorbanan yang dilakukan di sana. Setelah pulau itu tenggelam, polusi masih ada di dasar laut, dan beberapa ikan yang secara tidak sengaja mendekat terkontaminasi, berubah menjadi ikan mutan. Adapun makhluk-makhluk humanoid, mereka kemungkinan besar adalah penghuni pulau tersebut pada saat tenggelamnya kapal. Sejujurnya, mengingat laju penyebaran polusi, Luban merasa ia mungkin tidak akan pernah mengalami kejadian supernatural seperti ini seumur hidupnya. Entah bagaimana, Charlotte tampaknya telah sangat membantunya, entah bagaimana caranya. Saya baru saja menelepon ke rumah untuk bertanya, dan orang tua saya tidak ingat Paman Cui, dan tujuan kami datang ke sini telah berubah dari menyelidiki kasus menjadi berlibur. Xia menambahkan, manipulasi informasi tingkat tinggi seperti itu mudah dilakukan oleh dewa luar, dan mereka bahkan mungkin tidak memerlukan kemauan tubuh utama mereka untuk melakukannya. Kurasa kita harus pulang secepatnya. Kalau kita tetap di sini, monster-monster putih itu mungkin akan mengejar kita lagi. Xia menyarankan, lalu dia melirik Ember. Meskipun Ember saat ini patuh pada Luban dan tidak akan menyakitinya, tidak ada jaminan bahwa seiring berjalannya situasi, Luban dapat terus menahan Ember, atau bahwa Ember yang putus asa tidak akan bertindak melawan keinginan Luban. Jadi, pulang cepat adalah yang terbaik. Lagi pula, meskipun Xia penasaran dengan dewa jahat dan para monster, sekarang jelas bukan waktu yang tepat untuk tinggal dan menjelajah lebih jauh. Mereka perlu menghubungi lembaga penelitian atau bahkan departemen terkait, dan mempersiapkan diri secara menyeluruh sebelum kembali. Tidak seperti banyak penjelajah petualang dalam film yang menyerbu gua dan makam tanpa persiapan apapun, Xia jelas lebih rasional. Saya sudah cek, dan kartu identitas kami sudah membeli tiket. Kami tinggal ke bandara dan mengubah pemesanan untuk kembali. Luban merenung sejenak, lalu teringat sesuatu yang penting. Jika semua orang di dunia ini adalah proyeksi dari dunia nyata, dan dalam keadaan tertentu, mereka dapat membangkitkan ingatan asli mereka, lalu bagaimana makhluk seperti Bao-Bao bisa ada? Luban tidak menyangka si kegelapan akan berani mereplikasi jiwa Bao-Bao. Jadi, Bao-Bao di dunia ini jelas hanyalah manusia biasa tanpa jiwa masa lalu, dan ia tidak muncul di sisi Luban, melainkan hanya muncul di acara televisi, yang tidak banyak mengungkapnya. Dengan pemikiran ini, Luban segera teringat pada seseorang. Orang ini muncul di samping Luban, dan jelas merupakan karakter tanpa jiwa. Memikirkan hal ini, Luban segera membuka bilah pencarian Pramban dan mulai mencari nama orang tersebut. Bab 940. Topan. Keluban baru saja mengetik namanya dan memeriksa beberapa artikel berita ketika dia mendengar gemuruh muncul dari langit. Dia mendongak dan melihat fajar baru saja menyingsing, langitnya berwarna biru kehijauan. Suara apa itu? Xia tampak agak bingung. Ia berdiri, melihat sekeliling, tetapi segera memusatkan pandangannya ke salah satu ujung jalan. Luban mengikuti arah pandangan Xia dan melihat, di ujung jalan yang membelah pulau itu, di mana orang dapat melihat langsung permukaan laut, awan-awan gelap berkumpul, guntur bergemuruh, dan gumpalan awan yang cukup besar hingga menutupi cakrawala sedang bergulung-gulung ke arahnya. Hanya dalam hitungan menit, hamparan awan hitam itu telah membesar dan berubah menjadi bencana alam yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Topan. Luban merasa agak tidak percaya, karena pulau itu terletak di dekat Katulistiwa, dan Katulistiwa dikenal sebagai sabuk tanpa angin. Pembentukan topan jarang terjadi di dekat wilayah Katulistiwa. Jadi, badai yang muncul di sini kemungkinan besar bukan badai biasa. Ding! Sebuah notifikasi muncul di tablet. Luban membukanya dan mendapati notifikasi itu adalah peringatan darurat dari kantor meteorologi setempat, yang menunjukkan bahwa topan sedang terbentuk di selatan pulau. Notifikasi itu memperingatkan kapal-kapal di laut untuk segera kembali ke pelabuhan guna bersiap menghadapi badai, dan mengumumkan bahwa semua penerbangan di bandara dibatalkan sementara. Bagaimana mungkin ada topan di sini? Xia merasa sulit mempercayainya, sambil melirik Ember. Mungkinkah ini juga merupakan perbuatan beberapa manipulator di balik layar? Saya tidak tahu, tapi kemungkinan besar begitu. Ember menggelengkan kepalanya dan berkata, sambil melihat ke arah badai yang berkumpul dan bergumam pada dirinya sendiri. Apakah dia mencoba melenyapkan unsur-unsur yang tidak stabil? Ketika Luban mendengar ini, dia segera mengerti apa yang dimaksud Ember. Kini jelas bahwa Ember telah menghubungi Charlotte. Jika Ember terus berada di dekat Luban, tak diragukan lagi, skenario yang awalnya diinginkan si kegelapan akan sulit terwujud. Bahkan ada kemungkinan Charlotte akan menemukan celah dan melancarkan serangan terhadap si kegelapan. Jadi, si kegelapan kemungkinan besar mencoba menarik Ember menjauh dari Luban dan kemudian mencari cara untuk mengatur ulang ingatan Luban. Mengenai mengapa dia tidak mengambil tindakan secara pribadi, Luban berspekulasi hal itu juga ada hubungannya dengan identitasnya. Jika dewa tertinggi setingkat ini menyaksikan langsung peristiwa ini, banyak hal akan menjadi pasti, tak tergantikan.
Tentu saja, Sang Kegelapan tak ingin melihat itu terjadi. Bahkan Luban pun memperluas pemikirannya, mungkinkah yang dipilih oleh para dewa itu serupa dengan dewa-dewa luar ini sebagaimana mereka serupa dengan Sang Ilahi yang, menurut legenda di alam mulia, menyegel penguasa kuno lainnya. Sepengetahuan Luban, keberadaannya selalu dalam kebutaan dan kebodohan, dan seluruh dunia hanyalah mimpinya. Maka, bahkan dewa luar, wujud asli Sang Kegelapan, harus waspada terhadap keberadaan itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa bergerak dalam kegelapan saat dia tidur, menulis ulang sejarah dan perkembangan wilayah asing. Dengan kata lain, jika jejak Sang Kegelapan terdeteksi oleh makhluk yang tertidur dan bodoh itu, bahkan inkarnasi dewa luar pun bisa terperangkap oleh lingkaran takdir yang tertutup. Tentu saja, jika hal itu benar-benar terjadi, Luban merasa kemungkinan besar dia akan disingkirkan terlebih dahulu. Tindakan seperti itu sama saja dengan penghancuran bersama. Namun situasi saat ini berbeda. Si Kegelapan telah muncul ke permukaan, wilayah asing ini adalah hasil karyanya, dan Luban dapat menemukan hubungan dengannya di sini sementara Charlotte masih dalam bayang-bayang, memengaruhi dunia ini hanya melalui Ember. Jadi, selama Charlotte menggunakan Ember atau Luban untuk terlibat dalam tindakan yang menyentuh level narasi yang lebih tinggi, si Kegelapan mungkin akan terseret ke dalamnya. Sebuah permainan antara dua inkarnasi dewa luar, menggunakan seluruh domain asing sebagai papan catur. Topan ini, tanpa diragukan lagi, juga datang untuk membalas dendam pada Ember, mencegah Charlotte untuk terus memengaruhi Luban melalui Ember. Jadi maksudmu memang ada hal-hal di sini yang membuat Sang Kegelapan waspada. Luban berpikir dalam hati. Lagi pula, masih ada misteri penting yang belum terjawab di wilayah asing ini, menyebut nama berbagai penguasa kuno, atau bahkan dewa luar, tidak akan menyebabkan polusi, dan bertemu entitas aneh tidak akan menyebabkan hilangnya kewarasan. Menyebarkan dan memperoleh pengetahuan juga tidak mengalami korosi. Artinya, sebagian besar hukum domain asing dibatalkan di sini. Setidaknya, dalam pengetahuan Luban, Charlotte tidak mampu mencapai hal ini dengan mudah. The Dark One dan Charlotte adalah perwujudan dari kaliber yang sama, seharusnya tidak ada perbedaan besar dalam kekuatan mereka. Oleh karena itu, Sang Kegelapan pasti telah menggunakan cara khusus untuk membangun dunia ini. Dan ini berarti, pikir Luban, bahkan ia sendiri mungkin tidak mampu mengendalikannya sepenuhnya. Karena Luban dapat mengucapkan nama si Kegelapan secara langsung tanpa hukuman apapun, ini berarti namanya juga telah kehilangan kekuatannya di sini. Seseorang mungkin bertanya, sebagai inkarnasi dari Tuhan Yang Maha Esa, yang hampir berkedudukan lebih tinggi dari semua penguasa kuno, bagaimana mungkin dia membiarkan dirinya jatuh ke dalam bahaya seperti itu? Namun justru karena dia adalah Sang Kegelapan, personifikasi kekacauan tertinggi, dia mungkin saja melakukan hal semacam itu. Dewa tertinggi lainnya mungkin waspada terhadap bahaya, dan secara naluriah menghindari bahaya semacam itu. Namun mungkin dia tidak akan melakukan itu. Sebaliknya, justru situasi-situasi berbahaya seperti itulah yang lebih disukainya untuk dilihat, bahkan menikmati serunya hidup di tepi jurang. Oleh karena itu, Luban mempunyai kesempatan untuk mengungkap beberapa rahasia di dunia ini, dan jika hal terburuk terjadi, dia akan membalikkan meja. Namun, yang perlu dipertimbangkan saat ini adalah dampak topan ini. Begitu topan terbentuk, kecepatan anginnya terus meningkat, dan kecepatannya pun meningkat. Apa yang tadinya hanya sepetak awan gelap di cakrawala kini telah menguasai sepertiga langit. Luban menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri pusaran spiral raksasa yang terus berputar di udara, tempat kilat menyambar, tampak suram dan mengerikan. Angin mulai bertiup di jalan, menyebabkan payung-payung bergetar hebat, dan banyak selebaran terangkat ke langit, melayang menuju laut. Klang! Suara benda jatuh terdengar di mana-mana, jendela yang terbuka terbentur keras, dan seluruh pulau menjadi riuh. Di dekatnya, seorang kasir minimarket, menguap, melangkah keluar untuk memeriksa situasi dan langsung terintimidasi oleh pemandangan kacau di luar. Ia bergegas kembali ke dalam toko untuk menutup rapat jendela lainnya. Ding! Tabletnya berbunyi lagi dengan pemberitahuan, dan Luban cepat-cepat meliriknya. Peringatan tersebut menunjukkan bahwa intensitas topan telah melampaui level 18, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Beberapa topan diberi label level 18 karena memang levelnya seperti itu. Namun, beberapa topan lainnya mengatakan level 18 hanya karena hanya ada 18 level. Badai di hadapannya baru terbentuk beberapa menit yang lalu dan dengan cepat tumbuh menjadi topan super. Dan topan seperti itu akan berdampak langsung pada pulau itu. Luban merasakan langit menjadi gelap. Seolah malam turun sekali lagi. Bab 941. Mata Badai. Sebagai sebuah pulau di Pasifik Selatan, tidak ada tindakan untuk menghadapi topan. Lagi pula, secara teoritis, topan tidak pernah diharapkan dalam hidup seseorang di sini. Jadi, ketika angin topan yang amat dahsyat itu turun, semua bangunan di pulau itu mulai berguncang. Suara benda jatuh dari rak tak henti-hentinya terdengar, tetapi yang lebih sering terdengar adalah suara keras tanda-tanda yang tertiup dari atap. Makin tinggi ketinggiannya,
makin cepat kecepatan anginnya. Bang! Sebuah papan reklame tertiup ke angkasa sedemikian rupa, mampu menewaskan satu atau dua orang. Papan itu berputar seperti selembar kertas, terkoyak-koyak oleh angin kencang. Dalam sekejap, pandangan Luban sepenuhnya didominasi oleh topan. Suara gemuruh guntur membuat kaca jendela bergetar, dan kilat yang sesekali menyambar di antara awan yang mengancam tampak seakan-akan akan menghantam bumi kapan saja, menimbulkan rasa takut. Krak, krak, krak. Beberapa jendela dan pintu yang tidak terkunci mengeluarkan suara dentuman keras akibat angin. Pada saat itu, rintik-rintik hujan mulai jatuh. Dalam beberapa detik saja, hujan tersebut berubah menjadi deras, menyatu dengan langit dan lautan. Angin masih bertiup kencang. Di dekatnya, kapal-kapal yang bersiap kembali ke pelabuhan bergoyang-goyang diterjang ombak. Ombak demi ombak semakin tinggi hingga tak lama kemudian, ombak mencapai puncaknya. Perahu-perahu yang lebih kecil langsung terbalik oleh ombak. Teriakan minta tolong mereka lenyap di air keruh, sementara kapal-kapal yang lebih besar berusaha tetap stabil di tengah gelombang besar yang tak henti-hentinya, tetapi lautan tak memberi mereka kesempatan seperti itu. Angin kencang yang ganas menggulingkan mereka, menerjang ke arah pelabuhan. Boom! Sebuah kapal besar menabrak dermaga pelabuhan, logam beratnya bertabrakan dengan struktur beton, menyebabkan deformasi parah, dan para nelayan di dalamnya terlempar keluar, terhanyut ke pantai oleh gelombang. Angin terus bertiup kencang. Tablet itu mengeluarkan nada pemberitahuan lagi, dan Luban melihat bahwa teks dalam peringatan ini sudah tidak jelas, tanda yang jelas bahwa sinyal telah terpengaruh, sehingga pulau itu terputus sepenuhnya dari dunia luar. Apa itu? Sia berkomentar sambil menunjuk ke arah udara. Luban mengikuti arah jari telunjuk Sia dan mendongak. Di atas, bayangan gelap melayang tertiup angin, mengukir lingkaran besar dalam sapuannya. Luban fokus dan menyadari itu adalah pesawat kecil. Angin kencang telah mencapai area bandara. Pesawat-pesawat ringan yang umumnya digunakan untuk perjalanan antar pulau sebagian besar tertiup angin kencang, berputar-putar di tengah badai. Secara teoritis, ini hampir mustahil, tetapi bagaimanapun juga, ini hanyalah sesuatu yang tidak terlihat dalam sejarah manusia. Pada zaman dahulu kala, saat manusia masih berupa kera, atau bahkan saat nenek moyang kera tersebut hanyalah hewan pengerat di hutan, di tanah yang liar, telah terjadi musim hujan yang berlangsung selama jutaan tahun, dengan badai yang jauh melampaui skala saat ini, terbentuk dan berkembang di atas lautan luas, menyapu semuanya. Dan sekarang, badai ini seakan telah melintasi waktu untuk tiba di masa sekarang. Topan normal akan melemah dengan cepat setelah mencapai daratan, membawa angin dan hujan sebelum menghilang menjadi badai tropis dan menghilang. Namun saat menghadapi badai sebesar itu, pulau itu hanyalah terumbu karang kecil, yang sama sekali tidak dapat mengecilkannya sedikitpun. Ombak di kejauhan membumbung tinggi ke langit, dan sebagian besar bangunan di sepanjang pantai telah hancur oleh pasang surut. Langit menggelap, dan hujan seakan menutup seluruh dunia. Luban melihat bahwa pesawat kecil itu akhirnya lepas dari cengkeraman angin gale, ia kehilangan kekuatan untuk tetap mengudara dan terbang menuju lokasi Luban. Luban buru-buru meraih Ember dan berlari menuju toko serba ada. Boom! Sebuah tabrakan keras terdengar saat pesawat menghantam lantai 2 gedung di seberang jalan. Kekuatan benturan merobek langit-langit lantai 2. Para penghuni di dalamnya tak sempat bereaksi sebelum badai menyapu mereka, terbang tinggi ke angkasa, jeritan mereka semakin melemah. Luban dan yang lainnya berhasil masuk ke toko swalayan. Saat itu, memegang payung sudah tidak ada gunanya, karena hujan berhamburan dari segala arah, disertai batu, pecahan kapal, dan berbagai benda terbang tak dikenal. Sialan! Hujan macam apa ini? Petugas toko swalayan itu mengumpat keras-keras. Suara bising di luar sana sungguh mengerikan, ia hanya bisa menutup telinga, berjongkok di belakang kasir, berharap selamat dari topan. Suara di luar semakin keras. Luban merasakan firasat buruk. Ia menyuruh Ember dan Sia untuk berlindung di bawah mesin kasir, lalu bergegas ke rak terdekat untuk mengambil 2 senter dan memasukkan baterai. Suara yang terus-menerus, mirip petasan, mendekat dengan cepat. Luban menyaksikan dinding beton toko swalayan itu bergetar dan retak. Boom! Saat berikutnya, tembok itu hancur. Puing-puing beterbangan, menghantam rak-rak di depan Luban. Rak-rak baja anti karat itu langsung hancur berkeping-keping, begitu pula keripik kentang, camilan, dan minuman. Sesaat, semuanya berhamburan ke arah Luban. Ia segera berbalik dan berlari, merasakan sesuatu yang cair memercik ke punggungnya. Luban lega karena ada beberapa rak supermarket di depannya yang menghalangi sebagian besar benturan. Ia tidak terkena gelombang pertama puing-puing yang beterbangan. Dengan loncatan ke depan, Luban berguling ke belakang mesin kasir. Saat berikutnya, produk yang tak terhitung jumlahnya melonjak seperti ombak, menutupi mereka berempat. Saus tomat, mie instan, minyak zaitun, tabir surya, berbagai macam benda tercampur jadi satu, menutupinya bagai pasir hisap. Ember memeluk Luban. Ia tidak benar-benar takut, dengan kenangan kejadian serupa, Ember bisa menghadapi situasi seperti itu dengan tenang, ekspresinya tak berubah, dan hatinya tenang.
Jika bahaya nyata muncul, ia bahkan bisa memanggil makhluk-makhluk bayangan itu untuk melindungi dirinya dan Luban. Tetapi sekali lagi, apakah sekarang saat yang tepat untuk membicarakannya? Xia memeluk kepalanya. Yang bisa ia dengar hanyalah kebisingan di luar, seperti KTV paling keras, dengan berbagai suara kacau memenuhi gendang telinganya, mencegahnya berpikir, memaksanya meringkuk erat, takut tertiup angin. Keributan berlanjut selama sekitar 10 menit. Baru ketika suara dengungan yang hebat itu mereda, Xia merasa keadaan di luar akhirnya tenang. Dia tidak melakukan sesuatu yang gegabah, tetapi menunggu sedikit lebih lama sebelum mencoba berdiri. Xia seharusnya bersyukur anginnya cukup kencang, kalau tidak, dia akan tertutup puing-puing. Sambil menyingkirkan pecahan-pecahan camilan yang agak berat dan beberapa papan yang tidak tertiup angin, Xia berhasil berdiri. Hal pertama yang dilihatnya adalah dinding. Dinding itu memanjang tak terhingga ke atas dan ke kiri dan ke kanan, membentuk lingkaran tertutup. Xia melihat sebagian besar bangunan di The Island telah hancur satu lapis, dan blok tempat toko serba ada itu berada telah hancur total, seperti seorang anak nakal yang secara brutal mengiris kue dengan pisau buah. Dia merasakan ada disonansi dan mendongak. Yang dilihatnya hanyalah matahari hitam yang menggantung tinggi di tengah badai. Bab 942. Matahari. Dalam pemahaman Xia, matahari tidak akan pernah hitam. Itu tidak masuk akal. Kegelapan adalah kekosongan tanpa warna apapun, sementara sinar matahari mengandung hampir semua warna dalam bentuknya yang paling murni. Dia tidak pernah menyangka bahwa dalam hidupnya dia akan melihat matahari hitam. Matahari ini menggantung tinggi di atas kubah langit, dan karena begitu dalam, ia tampak lebih seperti lubang di langit. Di sekeliling matahari ada awan yang berputar-putar. Awan-awan ini berputar mengelilingi matahari hitam dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, mengaduk-aduk pemandangan di sekitarnya. Lebih jauh lagi adalah tembok yang baru saja dilihat Xia. Ini adalah dinding yang terbuat dari angin, dinding awan di sekitar pusat topan. Tanpa diragukan lagi, setelah keributan yang bising baru-baru ini, pulau itu telah menjadi pusat topan. Di sini, tak ada embusan angin pun, dunia benar-benar terhenti. Di luar pulau, melampaui badai apapun yang pernah dikenal manusia, angin kencang mengamuk, pengaruhnya menyebar hingga ribuan mil jauhnya, dengan separuh samudra Pasifik kini diguyur hujan lebat. Bahkan di benua-benua dekat lautan, cuaca mendung, dan badai gunung mengancam. Jika saat ini para astronot di stasiun luar angkasa memandang ke bumi, mereka akan melihat topan dahsyat yang mengerikan dan menakutkan bagaikan mata raksasa di planet ini, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun di tengah topan itu, Luban hanya merasakan keheningan. Dia merangkak keluar dari tumpukan aneka makanan ringan dan puing-puing bangunan, melihat lingkungan di sekelilingnya yang semakin gelap seolah-olah semua cahaya telah diserap oleh matahari hitam di langit. Luban tidak terlalu terkejut dengan matahari ini, karena dia pernah melihat tontonan serupa di Heidao kuno. Apakah kamu tahu tentang ini? Luban bertanya pada Ember dalam pelukannya. Ember menggelengkan kepalanya. Sepertinya ini bukan hadiah yang ditinggalkan Charlotte untuk kita. Luban berkata sambil mengejek diri sendiri, jelas, ini adalah hasil ulah si kegelapan. Dengan pemikiran ini, lolosnya penguasa kuno yang tersegel pada Heidao mungkin ada hubungannya dengan si kegelapan juga. Ia bagaikan suatu entitas yang bertindak untuk membuat dunia makin kacau, terus-menerus berpindah-pindah di antara berbagai domain asing, melepaskan para penguasa kuno, dan mendatangkan kekacauan ke domain asing. Apa ini? Kasir muda itu juga selamat, ia menatap matahari di langit, dan pingsan sepenuhnya. Teriakan kesedihan dan jeritan saling terkait, orang-orang yang selamat di pulau itu mencari pertolongan, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat menolong mereka. Orang-orang yang beruntung, seperti Luban dan kelompoknya, telah berlindung di bawah meja atau di celah-celah dinding di lantai pertama, nyaris lolos dari bencana. Mereka yang kurang beruntung yang berada di lantai 2 dan tidak dapat melarikan diri, langsung naik ke surga saat itu juga. Dan mereka yang selamat belum tentu beruntung, karena mereka mungkin mengalami hal-hal yang lebih mengerikan daripada kematian. Melihat matahari hitam di langit, banyak orang panik, bingung, dan putus asa. Mereka lupa apa yang harus dilakukan, tidak tahu harus berbuat apa, dan hanya bisa duduk terpaku di tempat, menatap kosong ke langit. Sepertinya topan itu telah berhenti bergerak. Xia memperkirakan topan tersebut bergerak sangat cepat, hanya memerlukan waktu sekitar 10 menit untuk mencapai pulau tersebut dari Cakrawala, dan kini, tampaknya badai tersebut tidak berniat pergi, hanya bertahan di sini. Ini, tentu saja, sangat tidak mungkin. Namun menurut apa yang dikatakan Ember dan Luban, badai itu buatan manusia, atau lebih tepatnya, buatan Tuhan, jadi kemungkinan sekecil apapun adalah normal. Namun matahari hitam ini selalu memberikan kesan yang tidak nyata. Ya Tuhan! Tiba-tiba seseorang berteriak dari reruntuhan di dekatnya, sambil menunjuk ke arah matahari di langit. Karena matahari benar-benar hitam, menatap langsung ke arahnya tidak akan membahayakan penglihatan, jadi Xia mengamati dengan saksama.
Di sekitar matahari yang bulat, tampak seolah-olah ada sesuatu yang berpencar, serpihan-serpihan yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan seperti kecebong, mengikuti putaran badai yang cepat. Serpihan-serpihan itu semuanya hitam, menyerupai ular-ular yang melilit. Meskipun tampak seukuran nyamuk di mata, mengingat jaraknya, orang akan menyadari bahwa masing-masing serangga ini panjangnya bisa mencapai puluhan meter, bukan serangga kecil, melainkan ular piton besar. Sepertinya ini adalah hadiah yang disiapkan untuk kita oleh si kegelapan. Luban merenung sejenak, dan dia mungkin bisa menebak pikiran si kegelapan, untuk menggunakan monster-monster ini untuk membunuh mereka, mengekstrak jiwa mereka, dan memasukkan mereka ke wilayah asing lain atau menggunakan mereka sebagai bahan untuk semacam permainan yang menyimpang. Dan jika Ember dan Sia mati sebelum dia, Luban mungkin memiliki kesempatan untuk kembali ke dunia nyata dengan bantuan kekuatan Charlotte. Kita terlambat. Ember melirik Sia, tampak siap mengambil tindakan, bahkan mungkin terhadap Luban. Jangan panik. Situasi yang kita hadapi sebenarnya adalah kunci untuk menghancurkan permainan. Luban menghentikan Ember, dan karena mendesak, dia hanya bisa berbicara singkat. Bagian domain asing ini memiliki kekuatan yang melampaui otoritas Sang Kegelapan, oleh karena itu, hukum yang menyamakan pengetahuan dengan polusi belum berlaku. Dia senang berada dalam bahaya, jadi dia juga memberi kita kesempatan. Lagi pula, dia belum mengarahkan pandangannya ke sini, karena itu akan membuat sejarah menjadi lebih kuat. Tetapi dia tidak bisa mengabaikan kita selamanya, karena pada akhirnya dia masih perlu memverifikasi status saya. Jadi, kita hanya punya satu kesempatan, membuatnya mengalihkan pandangannya ke sini, untuk menyempurnakan penegasan sejarah. Di bawah kesaksian inkarnasi Tuhan luar, hal-hal tertentu yang belum disaksikan mungkin juga punya kesempatan untuk dibalikkan. Dia menatap Ember dan Sia. Di domain asing, kalian berdua telah mati dan disaksikan oleh negeri sunyi, dan sekarang, kalian berdua muncul di hadapanku seperti ini. Jadi, jika kita bisa menemukan kesempatan agar Sang Kegelapan menyaksikan kelangsungan hidup kalian dengan mata kepalanya sendiri, maka kalian mungkin memiliki kesempatan untuk terus hidup dengan identitas saat ini kalian. Sederhananya, Ember dan Sia memang sudah mati, tetapi jiwa mereka telah dicuri oleh Sang Kegelapan, yang telah memberi mereka kehidupan kedua di sini. Jadi, Ember dan Sia yang sekarang bisa dianggap sebagai tubuh klon dengan ingatan Ember dan Sia. Ember dan Sia yang asli telah meninggal, tetapi, tubuh klon, mereka masih hidup dan sehat. Jika fakta ini dikonfirmasi oleh Dewa Luar, maka Luban mungkin dapat membawa mereka keluar dari dunia ini dan menuju dunia nyata. Dan kunci dari segalanya adalah agar Sang Kegelapan mengonfirmasi kejadian yang terjadi di sini dengan cara tertentu. Menggabungkan karakteristik dunia ini, Luban memiliki ide yang berani dan gila. Yaitu untuk membangkitkan dewa tertinggi yang tertidur di wilayah asing ini, atau yang berhubungan dengannya. Ketika dia terbangun, si kegelapan pasti harus melakukan perjalanan ke sini. Oleh karena itu, masalah yang paling mendesak bagi Luban dan yang lainnya sekarang adalah bertahan hidup dari serangan monster yang muncul secara massal. Bab 943. Polusi. Tekanan udara di pusat topan lebih rendah daripada di luar, dan di pusat badai dahsyat ini, tekanannya begitu rendah sehingga terasa menyesakkan. Jika Luban dapat melihat arah angin, ia akan menyadari bahwa udara di sepanjang dinding pusat topan naik dan turun dengan cepat. Dalam aliran turbulen seperti itu, bahkan pilot yang paling terampil pun dapat kehilangan kendali, mengubah pesawatnya menjadi burung yang terkoyak dalam badai. Dari matahari hitam muncul cacing-cacing yang hampir menyentuh tanah. Makhluk-makhluk ini sangat besar, setebal tangker minyak raksasa, dan panjangnya lebih dari 12 meter. Kehadiran mereka saja sudah cukup untuk membuat banyak orang hampir gila, menatap dengan kaget. Cacing-cacing itu pun bergerak cepat. Dalam sekejap mata, cacing-cacing yang jatuh ke laut mulai berbondong-bondong menuju pusat kota. Luban tidak dapat menahan diri untuk berkomentar. Menghadapi makhluk sebesar itu, kemampuan bertarung Luban hampir nol. Meskipun Sia sedikit lebih unggul dari Luban, perbedaan ukuran jelas tidak bisa diimbangi dengan kemampuan mengemudikannya. Singkatnya, kemampuan bertarung Sia juga nol. Hanya Ember, dengan kemampuan memanipulasi bayangan tersebut, yang memiliki kekuatan bertarung. Sebelum Luban dapat melanjutkan, Ember telah memposisikan dirinya di depan mereka. Di mata yang tak berangin, rambutnya berkibar sedikit. Di kejauhan, seekor cacing yang baru saja merayap di pantai tiba-tiba bergerak-gerak. Tentakel gelap dari bawah laut mencengkeram cacing itu. Tiba-tiba, lebih banyak tentakel terjulur keluar dari air, menempel pada cacing tersebut dan menghentikannya di jalurnya. Terlihat bayangan-bayangan terus bermunculan dari air, memanfaatkan tentakel mereka untuk merobek kulit cacing yang keras, mirip kulit sapi. Cangkang cacing itu terkoyak, mengeluarkan nanah hitam kental yang lebih ringan daripada air, dengan cepat membentuk lapisan di atas laut. Cacing itu mengerut menjadi cangkang kosong. Lebih banyak bayangan muncul, terlibat dalam pertempuran dengan cacing-cacing. Beberapa cacing, mengabaikan serangan-serangan ini, tampak hanya fokus untuk bergerak maju.
Meskipun luka mereka menganga, mereka terus maju, menghancurkan apapun yang menghalangi jalan mereka. Entah itu puing-puing bangunan, manusia, atau bayangan. Suara tulang yang dihancurkan bergema dari bawah cacing-cacing itu, dan dalam sekejap, Lu Ban mendapati dirinya terkepung. Di dekatnya, kasir toko serba ada itu bersembunyi di balik meja kasir, mengigau dan sepenuhnya menyangkal, menggigil tanpa berpikir untuk melarikan diri. Memang di daerah yang dilewati cacing-cacing itu tidak ada kesempatan untuk lolos. Orang biasa tidak mungkin mampu memanjat tembok tinggi yang dibentuk oleh cacing-cacing itu, dan makhluk apapun yang berani melawan akan hancur lebur di bawah beratnya. Keputusasaan itu seperti ini, kelihatan, nyata, tetapi tidak dapat diukur. Hanya dalam hitungan menit, 90% penduduk pulau itu telah terlindas cacing-cacing itu. Di sekeliling Ember, bayangan-bayangan itu juga membentuk dinding. Mereka terus-menerus melawan cacing-cacing itu, mencabik-cabik apapun yang mendekat, dan dengan cepat menumpuk bangkai-bangkai cacing menjadi penghalang. Rasanya seperti topan telah menghantam tanah yang keras, dan tempat di mana Lu Ban berdiri adalah satu-satunya tempat yang aman. Pada saat itu, Lu Ban, melihat bayangan tentakel dihancurkan oleh cacing-cacing demi dirinya, mulai melihatnya dalam cahaya baru yang mulia. Seekor cacing mendekati Lu Ban, tidak seperti cacing-cacing sebelumnya yang bergigi halus. Cacing ini memiliki mulut yang gelap, seperti lubang hitam, menelan semua cahaya. Tak seorang pun tahu nasib orang-orang yang dilahapnya, sebuah teror yang tak diketahui. Kita tidak bisa hanya tinggal di sini. Sia berusaha mencari kasir di toko serba ada, tetapi ternyata ia telah lama menghilang di lautan cacing, tidak terlihat dimanapun. Kehidupan manusia biasa begitu rapuh dalam menghadapi bencana asing ini, mereka bahkan tidak punya waktu untuk berjuang. Meskipun Sia belum pernah menghadapi situasi seperti itu, dia tahu mereka hanya berlama-lama dalam kematian yang lambat di sini, dan mereka harus menemukan cara untuk keluar dari badai ini. Aku hanya bisa mencegah cacing-cacing ini mendekati sini, tapi aku tidak bisa membawamu keluar, kata Ember. Jelas, mengendalikan bayangan-bayangan ini juga membutuhkan tekad, dan saat ini ia hampir tidak bisa bergerak dan harus berkonsentrasi penuh. Lu Ban tahu bahwa jika mereka terus seperti ini, Ember akhirnya tidak akan mampu bertahan, dan saat itu, mereka benar-benar akan dilahap oleh cacing-cacing ini dan dikirim ke suatu tempat aneh. Untuk mengubah situasi, kekuatan tempur mereka saat ini jelas tidak cukup. Bahkan jika Ember mengizinkan Sia untuk mendapatkan kembali ingatannya, berdasarkan penampilan Cui Sitter dan Redleaf, mereka juga tidak dapat menampilkan kemampuan super di dunia ini. Satu-satunya orang yang dilihat Lu Ban dengan kemampuan super hanyalah Ember, yang dapat mengendalikan bayangan berkat campur tangan Charlotte. Tunggu. Sebuah ide terlintas di benak Lu Ban saat dia melihat Ember, gadis itu sedikit gemetar, pakaiannya basah oleh keringat, menempel di tubuhnya dan samar-samar memperlihatkan bentuk tubuhnya di baliknya. Lu Ban tidak punya waktu untuk mengamati detail ini dengan saksama saat dia bertanya pada Ember. Saat kamu mendapatkan kekuatan ini, apakah kamu merasakan hal lain dalam pikiranmu? Petik 2. Ada beberapa gumaman, dan aku melihat beberapa gambaran aneh, juga kebiasaan perilaku bayangan-bayangan ini dan metode pengendaliannya. Seolah-olah pengetahuan ini selalu ada di otakku, jawab Ember dengan agak susah payah. Lu Ban segera mengerti. Jelaslah, di domain asing, pengetahuan tidak selalu berarti polusi, tetapi ada pengetahuan yang hakikat adalah polusi, dan menurut hukum domain asing, pengetahuan adalah polusi, pengetahuan adalah kekuasaan, dan kekuasaan disertai dengan polusi. Ember telah memperoleh kekuatan, dan dengan itu, pengetahuan dan polusi muncul dalam pikirannya. Oleh karena itu, jika Lu Ban dapat bersentuhan dengan polusi, dia mungkin dapat memperoleh kekuatan. Tentu saja, kewarasannya pasti akan terganggu, dan tidak bisa dipastikan apakah dia akan menjadi gila saat itu juga. Bagaimanapun, Lu Ban adalah orang yang sangat rasional. Apakah liontin giok itu ada padamu? Tanya Lu Ban lagi. Ya, Ember mengangguk dan segera memahami maksud Lu Ban. Tidak, kau mungkin akan benar-benar kehilangan akal sehatmu, tersesat di tengah polusi, katanya. Polusi itu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh manusia biasa, dan bahkan jika Lu Ban dapat memperoleh kekuatan darinya, akan sulit untuk mengatakan apakah dia masih dapat mempertahankan kesadaran dirinya. Tidak apa-apa, dengan kalian semua di sini, setidaknya aku bisa mengingat siapa diriku, kata Lu Ban sambil meletakkan tangannya di kepala Ember, mengacak-acak rambut pendeknya dengan lembut. Ember menggigit bibir bawahnya, ragu-ragu sejenak. Di dekatnya, sebuah bayangan merayap. Dari antara tentakel bayangan itu, sebuah liontin giok kuno didorong keluar. Sia tanpa sadar mengalihkan pandangannya, dia tidak ingin bersentuhan langsung dengan benda itu. Adapun Lu Ban, saat dia melihat liontin giok, bisikan-bisikan halus dan saling tumpang tindih bergema di telinganya. Bab 944. Kekuatan. Obrolan yang meledak di benak Lu Ban begitu keras hingga otaknya seakan meledak dan mengambil alih seluruh kesadarannya. Ia seakan melihat piramida yang surrealis,
kuil kuno, makhluk-makhluk mengerikan yang menggeliat dalam gua-gua, dan bintang-bintang yang jauh berkelap-kelip di kejauhan. Dalam himne di mana langit dan alam semesta menyatu menjadi satu, Luban meraih liontin giok. Saat liontin giok halus itu menyentuh kulitnya, detak jantungnya bertambah cepat, tampaknya melampaui batas kemampuan manusia. Dimulai dari ujung jarinya, pembuluh darahnya membengkak, menonjol, dan otot-ototnya mengalami kejang dan kaku. Dia merasa seperti akan meledak di saat berikutnya, tidak mampu mengendalikan dirinya. F3. Pembuluh darah di bawah kulit Luban benar-benar pecah. Darah panas berceceran keluar, mengotori gaun dan wajah Ember. Ember tidak bergerak, dia tahu bahwa tidak seorang pun yang dapat menolong Luban sekarang, dan satu-satunya yang dapat menanggapinya adalah dirinya sendiri. Paling banter, kalau Ember sudah yakin kalau Luban sudah tidak bisa ditolong lagi, dia akan langsung membunuh Xia yang ada di sampingnya, lalu bunuh diri agar Luban punya kesempatan menghadapi si kegelapan dan mungkin bisa melarikan diri. Di belakangnya, cacing-cacing dan bayangan-bayangan yang tak terhitung jumlahnya saling bertautan, dengan mayat-mayat menumpuk hampir menghalangi langit. Luban berdiri diam ketika semua pembuluh darahnya pecah saat itu juga, menyemburkan lebih dari 50% darah di sekitarnya. Secara medis, ia akan mati karena kehilangan banyak darah hanya dalam beberapa menit. Namun pada saat berikutnya, luka Luban mengalami transformasi. Dari daging yang buram itu, tumbuh tentakel-tentakel kecil yang tak terhitung jumlahnya. Tentakel ini menyerupai karang yang bergoyang di laut, terus-menerus terjerat dan tumpang tindih, memperbaiki tubuh Luban. Kebanyakan orang normal, saat bersentuhan dengan polusi, akan menjadi gila, kehilangan kewarasan, seperti yang terjadi di Departemen Forensik Polisi di mana orang-orang mulai berkelahi satu sama lain. Namun itu hanya sekilas saja. Kedalaman ini adalah efek dari korosi. Dan sekarang, Luban, setelah melakukan kontak fisik langsung dan sepenuhnya melepaskan tekadnya, membiarkan polusi mengubah tubuhnya sepenuhnya. Sederhananya, Luban bukan lagi manusia. Dia sedang berkembang menjadi mutan yang mengerikan. Adapun jenis monster apa yang akan ia jadi, itu tergantung pada takdir. Dalam sekejap, liontin giok menyatu dengan daging Luban, dan seluruh tubuhnya mulai berputar. Luban merasakan tubuhnya terbakar, yang anehnya memberinya sensasi yang familiar. Rasanya seperti, sejak saya menjadi abnormal, saya merasa lebih normal. Xia tak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya. Seluruh tubuh Luban membengkak, menyerupai manusia ban Michelin, lalu kulitnya pecah, dan tentakel kecil muncul di setiap sudut dagingnya, kehilangan semua wujud manusianya. Segumpal daging berwarna merah tua muncul di tempat Luban berada. Dagingnya terus membesar, bagaikan virus rakus yang membengkak dengan cepat, seketika melebihi ukuran manusia. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya terentang dari daging. Tentakel ini menghubungi cacing gelap, segera mencungkil cangkang mereka, menyerap sari yang ada di dalamnya dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada bayangan, mengubahnya menjadi makanan mereka sendiri. Luban, dengan cepat berubah menjadi bakso raksasa, dengan ribuan tentakel yang menggeliat, lebih mengerikan daripada cacing atau makhluk bayangan manapun. Ini, Xia merasa luar biasa, menyaksikan mutasi manusia secara langsung, dan di saat yang sama, dia mengkhawatirkan Luban. Polusi sedang menyebar, kita perlu menghindarinya untuk sementara waktu. Ember melirik Xia dan akhirnya memutuskan untuk membawanya. Keduanya menginjak tubuh makhluk bayangan, dan saat Luban membengkak, mereka terbang menuju langit. Hanya dalam hitungan menit, Luban telah membengkak menjadi makhluk mengerikan yang diameternya lebih dari 100 meter, bagaikan tumor yang tumbuh di bumi, dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya melahap cacing-cacing gelap itu sepenuhnya, dan bahkan menjangkau matahari gelap di langit. Bumi terbelah, dan pulau itu tidak dapat lagi menahan beban Luban dan runtuh. Tentakel Luban bahkan mencapai dasar laut, mengincar pulau yang telah tenggelam 10 tahun lalu. Apakah dia masih menjadi dirinya sendiri? Xia bertanya. Aku tidak tahu. Ember menggigit bibir bawahnya pelan, wajahnya masih dipenuhi darah Luban yang perlahan membeku dan mengeras. Riasan berlumuran darah ini membuat gadis itu tampak semakin memukau, dengan kecantikan yang mempesona. Dan Luban, dia masih berkembang. Cacing-cacing itu memberinya cukup nutrisi yang memungkinkan Luban tumbuh kuat dan tidak takut pada badai. Tentakelnya secara bertahap menembus lebih dalam ke bawah tanah, di mana, dalam kesadaran Luban yang kacau, tampaknya ada sesuatu yang sangat berharga yang tersembunyi. Bumi bergetar, dan tentakel Luban telah menggali dasar pulau-pulau itu, di bawah gunung berapi yang telah mati. Dia menemukan rongga besar tersembunyi di sana. Ini adalah area yang hampir tidak terdeteksi oleh teknologi eksplorasi manusia saat ini, di mana tidak seorang pun akan mencoba melakukan survei, bahkan insinyur pencari minyak pun tidak dapat mengungkapnya. Saat tentakel Luban mengebor menembus lapisan batuan dasar, sejumlah besar air laut mengalir masuk, memberkati kembali kompleks arsitektur kuno yang telah disegel selama entah berapa tahun. Kesadaran Luban yang samar mendorong tentakelnya untuk mencari di antara bangunan-bangunan berstruktur aneh ini.
Ia menemukan bahwa sudut-sudut konstruksi di sini tidak ada dalam kenyataan, strukturnya benar-benar menentang hukum dunia nyata, seperti sesuatu yang terlihat dalam mimpi terdalam dan paling gila. Dan di atas langit, matahari hitam itu tiba-tiba berubah. Amber mendongak, dia melihat cahaya hitam jatuh langsung dari pusat matahari. Cahaya ini menembus tanah, lautan, dan kerak bumi. Dalam sekejap, cahaya mencapai bagian terdalam kuil di bawah tanah. Luban linglung tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Cahaya hitam itu menghilang, meninggalkan hanya satu orang yang berdiri di tempat yang diselimuti cahaya hitam itu. Dia mengenakan setelan jas yang rapi dan cerah, dasi yang agak mewah, dan kemeja putih. Kulitnya gelap dan wajahnya tampan. Dia adalah si kegelapan. Dia memandangi tentakel luban yang tak terhitung jumlahnya, tampak sedikit gelisah namun juga tampak sangat senang. Si kegelapan menoleh, melihat ke arah titik tertinggi kuil. Di sana, ada ciptaan yang hampir tidak dapat disebut sebagai berhala ilahi. Benda ini menyerupai gumpalan daging atau mungkin sekumpulan tentakel, seakan-akan mengandung kebenaran segala sesuatu, tetapi juga tampak seperti kekosongan. Manusia biasa, saat melihatnya, akan langsung menguap sebelum bermutasi menjadi monster yang tidak berakal sehat. Ini tidak bagus. Si gelap merasakan bisikan-bisikan terputus-putus di dekat telinganya, ketertarikan kuat yang tanpa disadari menariknya ke arah berhala ilahi yang ambigu. Ia mendekati berhala itu dan melihat di altar di depan berhala itu, ada alat musik berbentuk aneh. Alat musik itu, yang tampaknya terbuat dari tulang hewan, sangat jernih, memancarkan keindahan yang misterius. Alat musik itu tidak seperti alat musik apapun di bumi dan tidak dapat dimainkan oleh manusia. Si kegelapan mengulurkan tangannya ke arah itu. Saat berikutnya, tentakel kuning tua yang tak terhitung jumlahnya melilit tubuhnya. Tanda pisah. Gedebuk. Suara kipas lipat yang dibuka bergema di kuil bawah laut yang bising akibat masuknya air laut. Bab 945. Jam alarm. Di ketinggian tak terbatas di atas. Di tengah lautan bintang yang luas, bintang-bintang yang cemerlang diam-diam menjadi saksi ketika sebuah planet tunggal melayang melalui kosmos yang sunyi. Lintasannya tidak mengikuti hukum astronomi manapun yang diketahui maupun tidak diketahui, masanya sendiri memutarbalikkan ruang waktu, mengubah nasib planet-planet lain yang tak terhitung jumlahnya. Saat melewati tepi luar beberapa sistem bintang yang stabil, gravitasinya yang sangat besar memaksa terjadinya perubahan pada orbit planet-planet yang berputar mengelilingi bintangnya, beberapa planet terkoyak, sementara planet-planet lainnya terdorong keluar dari jalur biasanya, sehingga menjadi lebih dingin atau lebih panas. Beberapa sistem bintang biner dan triner yang sudah kacau mengalami perubahan besar karena kedatangannya, baik yang menstabilkan atau hancur total. Namun planet itu hanya terus bergerak maju dengan tenang. Semua kelahiran dan keruntuhan peradaban di bintang-bintang terkait tidak menjadi masalah baginya. Dari sudut pandang alam semesta, permukaannya berwarna merah karat, seolah tertutup hamparan gurun yang luas. Di atas tanah tandus berwarna merah kecoklatan itu, gundukan-gundukan raksasa yang tak terbayangkan menjulang tinggi. Tanah-tanah gurun ini kadangkala bergeser, seperti bubuk kakao yang melayang di atas secangkir kopi, mereka melayang secara tidak teratur, bertabrakan dan bergabung kembali, dan baru pada saat itulah seseorang dapat melihat sekilas apa yang ada di bawah tanah yang sangat luas itu. Itu adalah lautan abu pucat yang bersinar. Di bawah abu terbentang aliran besi cair yang mendidih dan bergolak. Arus besi yang mengalir deras ini mengalir deras ke bawah benua, terkadang berbentuk seperti mata raksasa, mata yang terlihat bahkan di alam semesta yang luas dan mendalam, yang memberikan rasa penindasan yang luar biasa. Menatapnya, pengamat selalu merasa seolah-olah ini bukan sekadar planet tetapi entitas hidup. Memang benar, itu adalah kebenaran. Bintang penghakiman, pertanda kehancuran, yang terabaikan para dewa, banyak gelar diberikan kepadanya. Di antara para dewa jahat kuno yang tak terlukiskan itu, mungkin ia dibenci oleh semua orang. Kemanapun ia bergerak, semua hal terbangun, bagaikan alarm yang mengganggu, membangunkan makhluk yang telah lama tertidur, mengubah posisi bintang-bintang, dan bahkan menyebabkan segel-segel yang buta dan bodoh itu mengendur. Pada saat itu, ada suara yang menarik perhatiannya, mendorongnya untuk mengubah lintasan awalnya. Ia terus melaju menuju sumber suara, tanpa menghiraukan bencana yang menimpa planet-planet yang dilewatinya, sebagian planet mengalami tsunami, gempa bumi, letusan gunung berapi akibat pengaruh gravitasinya, sebagian menguap ke dalam korona bintang-bintangnya, dan sebagian hancur berkeping-keping tepat di jalurnya, berserakan di permukaannya. Sepanjang perjalanan, planet merah karat yang aneh ini membangkitkan banyak penguasa kuno, yang tersegel di dalam kehampaan atau tersembunyi jauh di dalam planet. Akibatnya, banyak peradaban merosot, begitu pula banyak peradaban lain yang tumbuh di bawah pengaruh ini, banyak kisah berakhir di sini, sementara banyak kisah lainnya dimulai. Dan di tujuannya, sebuah planet yang tak dikenal. Di bawah permukaan laut yang tenang, di tengah topan yang menyelimuti separuh planet, di kedalaman reruntuhan kuil kuno yang suram dan gelap gulita. Tentakel berwarna coklat kekuningan melilit tubuh si kegelapan tetapi segera mengering dan mulai layu, seolah-olah mereka telah kehilangan nyawa.
Si gelap berbalik dan melihat seorang wanita berdiri di tangga, wajahnya tertutup kipas, mengenakan congsam yang flamboyan. Sosoknya anggun, menggugah darah, tetapi si gelap tidak menunjukkan ekspresi apapun. Apa yang ingin kamu lakukan? Tentakel di sekitar pria tampan berkulit gelap itu memudar dan gugur. Jadi, kamu menyembunyikannya di sini. Wanita itu, Charlotte, mengalihkan pandangannya ke arah alat musik di altar di belakang The Dark One. Itu memang seharusnya selalu ada di sini. Si kegelapan menoleh ke belakang dan berkata, sekarang kita berdua mungkin sedang diawasi. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan perselisihan ini? Charlotte membalas, sebagai avatarnya, bukankah seharusnya kita mengejar kekacauan dan perselisihan yang paling parah? Jika kau bahkan tidak mau menganggap dirimu bagian dari kekacauan itu, maka kupikir kau tidak akan pernah bisa benar-benar mencapai posisinya. Menghadapi pertanyaan ini, si gelap terkekeh. Pernahkah kau berpikir bahwa bahkan hatimu yang memberontak pun bisa jadi merupakan rencana yang ditinggalkannya? Terkadang, aku cukup memahami pikirannya ketika dunia menjadi biasa saja, bahaya terkadang adalah kekacauan yang sesungguhnya. Kedua avatar dewa luar itu berbicara seolah-olah mereka adalah rival lama, bola balik, dengan kata-kata yang tajam dan berlawanan. Bagi mereka, pertengkaran kecil seperti itu sama sekali tidak membuang-buang waktu. Waktu mereka tak terbatas, tak terhingga, berada di sini selama beberapa ribu tahun tak ada bedanya dengan beberapa menit bagi mereka. Sulur-sulur luban yang menggeliat melilit pergelangan kaki Charlotte. Wanita bercongsam itu menunduk, alisnya sedikit berkerut. Pada saat berikutnya, tubuh besar luban tiba-tiba layu, seperti balon kempes yang cepat menyusut. Tak lama kemudian, sosok luban yang tubuhnya kabur berubah menjadi bentuk manusia, dan roboh di kaki Charlotte. Bangun, kata Charlotte sambil menginjak pipi luban dan menoleh ke arahnya. Namun keluban tidak memberikan respons, seolah masih terjebak dalam mimpi buruk. Charlotte tidak peduli dan mengalihkan perhatiannya ke The Dark One. Kamu hampir merusak mainanku, dan karena itu, aku tidak bisa melupakan hutang ini. Kamu menjadi lebih seperti manusia. Si gelap mengejek, tetapi di saat berikutnya, merasakan sekelilingnya berubah menjadi kekacauan warna-warna aneh yang menyimpang. Itu tidak mengganggunya, polusi seperti itu tidak akan memengaruhi makhluk setinggi-tingginya, dan dia tidak mengerti tujuan tindakan Charlotte. Sambil melangkah maju, dia mendapati di hadapannya ada sebuah sumur, yang jatuh tak berujung ke bawah, seakan-akan tidak ada dasarnya. Di tengah sumur itu ada matahari hitam, mirip dengan matahari yang mungkin diciptakan sang kegelapan sendiri di sini. Terhadap hal ini, sang kegelapan hanya menganggapnya lucu. Ia menjentikkan jari-jarinya dan benda-benda di sekitarnya langsung lenyap. Dalam kehampaan yang mendalam, sang kegelapan melihat sekeliling, mengangkat tangannya seolah-olah ada pintu di depannya, dan memutar kenop pintu. Kalau saja ada kompetisi pertunjukan pantomim saat ini, The Dark One pasti akan menduduki posisi teratas. Seolah-olah dia benar-benar telah membuka sebuah pintu, dia melangkah ke dalam kekosongan di hadapannya dan tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, sang kegelapan kembali ke dunia nyata. Dia bertanya-tanya tentang tujuan taktik penundaan yang begitu sederhana, tetapi Charlotte tidak lagi berada di posisi semula. Wanita berbusana congsam dengan tubuh anggun berdiri di hadapan sang berhala dewa yang buta dan bodoh. Dia mengulurkan tangan, mengambil alat musik yang diletakkan di altar. Pada saat yang sama, bel berdentang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.